Halo semuanya, selamat mendengarkan cerita ini. Nama saya Bima. Tahun ini saya berusia 25 tahun. Pada saat saya berumur 18 tahun, saya membohongi keluarga saya dengan mengatakan bahwa saya pergi ke Batam untuk bekerja di pabrik. Padahal, sebenarnya saya bergabung dengan pasukan khusus TNI. Kebohongan ini saya simpan rapat-rapat selama 7 tahun penuh. Selama 7 tahun itu, saya telah meraih penghargaan, terluka, dan melumpuhkan musuh. Saya merintis karir dari seorang prajurit 2 hingga menjadi komandan kompi pasukan khusus. Tapi saya tidak pernah berani mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga saya. Hanya pada saat lebaran setiap tahunnya, saya mencari sudut yang sepi untuk menelepon ibu, mengatakan bahwa pabrik sedang untung besar, dan tahun ini saya harus lembur lagi. Hingga suatu sore, saya menerima telepon dari tetangga sebelah, Bi Ina. "Bima, kamu cepatlah pulang. Kakakmu dianiaya orang. Mereka bahkan mengancam akan mematahkan kakinya." Saya meletakkan telepon, menatap debu yang beterbangan di lapangan tembak di luar jendela, dan perlahan mengepalkan tangan saya. Pada detik itu juga, saya tahu ada beberapa perhitungan yang harus saya selesaikan di rumah. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa jalan pulang ini akan menjadi sebuah langkah yang panjang dan penuh perhitungan. Nama saya Bima, kampung halaman saya berada di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, namanya Kabupaten Banyu Biru. Kabupaten ini tidak besar, hanya ada satu jalan utama yang membentang dari selatan ke utara. Bangunan paling megah di jalan itu adalah gedung Bank BRI cabang utama yang baru dibangun 3 tahun lalu. Keluarga saya tinggal di kawasan selatan kota, di Gang Beringin Tua. Di ujung gang terdapat sebuah pohon beringin yang konon sudah berumur 200 tahun. Batangnya sangat besar hingga butuh 3 orang untuk memeluknya, dan tajuknya menutupi area yang luas, memberikan keteduhan. Sejak saya ingat, tua muda di gang itu suka berkumpul di bawah beringin untuk mencari angin, bermain catur, dan mengobrol santai. Bapak saya meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang membesarkan saya dan kakak perempuan saya seorang diri. Kakak saya bernama Ratna, usianya 3 tahun lebih tua dari saya. Di Kabupaten Banyu Biru, jika menyebut nama Ratna, generasi tua akan mengacungkan jempol dan berkata, anak perempuan keluarga almarhum Pak Sugeng itu benar-benar luar biasa. Kakak saya sudah tahu berbakti sejak kecil. Saat bapak meninggal, usianya baru 9 tahun, tapi dia sudah tahu bagaimana membantu ibu mencuci baju dan memasak. Kemudian saat dia masuk SMP, nilainya selalu masuk 3 besar di angkatannya. Guru-guru selalu bilang dia anak yang menjanjikan, dan pasti bisa masuk universitas negeri yang bagus. Tapi keluarga kami miskin. Membiayai satu anak sekolah saja sudah sangat pas-pasan, apalagi 2 lulus SMP. Kakak saya melipat rapi surat penerimaan SMA-nya, menyimpannya di bawah bantal, dan berkata kepada ibu, biar Bima saja yang sekolah, aku akan pergi merantau cari kerja. Ibu menangis semalaman. Tahun itu, kakak saya baru berusia 16 tahun. Ia ikut tetangga kampung pergi ke pabrik garmen di Tangerang. Tahun pertama ia pulang. Untuk lebaran, badannya kurus kering, dan tangannya penuh dengan luka lecet dan kapalan akibat pekerjaan kasar. Tapi ia tetap tersenyum sambil menyelipkan uang 500.000 ke tangan saya, berkata, Bima, belajarlah yang rajin, Mbak Ratna, yang akan biayai kamu. Waktu itu saya belum mengerti apa-apa, saya menggunakan uang itu untuk membeli sepatu bola. Belakangan saya baru tahu, uang 500.000 itu adalah hasil kakak. Saya mengambil lembur 2 bulan berturut-turut di pabrik. Dia bekerja setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Kalau tangannya yang melepuh bernanah, dia hanya membalutnya dengan kain perca dan terus bekerja. Sekali makan, dia hanya makan 2 kepal nasi dengan lauk tempe seadanya. Saat saya masuk kelas 1 SMA, kakak saya pulang dari Tangerang. Menggunakan uang tabungannya, ia menyewa sebuah kios kecil di ibu kota kabupaten dan membuka warung sarapan pagi. Ia menjual nasi uduk, bubur ayam, dan gorengan. Berangkat pagi buta dan pulang larut malam, perlahan-lahan ia mulai mapan di kabupaten. Kemudian ia mengambil alih kios di sebelahnya, memperluas ukurannya menjadi 2 kali lipat, dan mempekerjakan 2 asisten. Lebih jauh lagi, ia merenovasi rumah tua kami, memberi ibu uang tabungan hari tua, dan juga menabung untuk biaya kuliah saya. Bisa dibilang, kakak saya telah memberikan masa muda terbaiknya untuk keluarga ini. Hutang budi saya padanya tidak akan pernah bisa lunas seumur hidup. Lalu tentang saya. Di usia 18 tahun saat ujian akhir nasional, nilai saya serba nanggung. Saya hanya bisa masuk universitas swasta biasa. Tapi saya tidak mau pergi, karena saya tahu, biaya kuliah selama 4 tahun akan menjadi beban yang terlalu berat bagi keluarga saya. Meskipun kakak saya selalu bilang, kamu, tenang saja sekolah, Mbak Ratna sanggup biayai.
Tapi saya tahu, demi menabung, dia sudah bertahun-tahun tidak pernah membeli baju baru. Jadi pada musim panas tahun itu, saya memberitahu keluarga bahwa saya akan pergi ke Batam untuk bekerja. Padahal sebenarnya, melalui koneksi seorang kerabat jauh yang bekerja di Koramil, saya mendaftar masuk militer melalui jalur khusus dan masuk ke Brigade Pasukan Khusus Angkatan Darat. Hari keberangkatan saya, ibu dan kakak mengantar saya sampai ke terminal bus antar kota. Kakak menyelipkan uang Rp2.000 ke dalam tas saya. Matanya memerah dan berkata, "Kalau sudah sampai, telepon ke rumah, jangan buat ibu khawatir." Saya mengangguk dan berkata iya, tetapi dalam hati saya berpikir, bagaimana cara memberitahu keluarga setelah saya tiba di barak nanti. Kepergian itu berlangsung selama 7 tahun. 2 tahun pertama, saya bahkan tidak berani menelepon ke rumah karena takut ketahuan. Belakangan, setelah perlahan memahami situasinya dan tahu bahwa komunikasi keluar pasukan khusus kami memiliki prosedur kerahasiaan khusus, barulah saya berani menelepon ibu setiap lebaran. Di telepon, saya membaca naskah yang sudah saya karang sebelumnya. Saya kerja di pabrik elektronik di Batam, kerjanya nggak capek, makannya enak, manajer juga menghargai saya. Tahun ini gaji naik lagi. Ibu selalu bertanya, "Lebaran ini, pulang nggak?" Saya selalu menjawab, "Pabrik lagi sibuk, Bu. Tahun depan ya." Dan tahun depan ini terus berulang selama 7 tahun. Dalam 7 tahun ini, saya berjuang dari bawah di Kompi Prajurit Baru, hingga masuk ke Kompi Ujung Tombak Brigade Pasukan Khusus. Kompi kami adalah pasukan penyerbu harimau hitam yang terkenal di seluruh jajaran militer. Kami sering ditempatkan di perbatasan dan wilayah konflik, menjalankan misi-misi yang tidak bisa diceritakan kepada publik. Saya pernah ditugaskan ke dataran tinggi bersalju di Papua, di ketinggian 4.000 meter. Bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Saat target muncul, jari saya begitu kedinginan hingga tak bisa menarik pelatuk. Tapi saya memaksa menggigit, jari telunjuk saya, memaksanya menembak, dan menjatuhkan musuh dengan satu tembakan. Saya pernah masuk ke hutan belantara pedalaman Kalimantan, mengejar sindikat penyelundup narkoba lintas negara. Merayap di rawa-rawa penuh lintah selama 2 hari penuh, dan akhirnya menumpas mereka semua di sebuah gua bekas tambang. Di misi itu saya terluka, punggung bawah saya terserempet pecahan proyektil, sepanjang 10 cm, yang bekas lukanya masih ada sampai sekarang. Saya juga pernah pergi ke hutan pegunungan Poso untuk latihan anti-teror bersama rekan-rekan. Di tengah cuaca ekstrem, bermodalkan selembar peta dan sebuah kompas, kami berjalan kaki melintasi area tak berpenghuni sejauh 80 km. Dari Prada menjadi Pratu, dari Kopda menjadi Serda, lalu menjadi Sersan Kepala, Sersan Mayor. Tahun lalu saya baru saja dipromosikan, menerima pangkat perwira pertama, dan menjadi komandan Kompi Pasukan Khusus dengan pangkat kapten. Pengalaman 7 tahun ini mengubah saya dari seorang remaja polos menjadi seorang prajurit sejati. Tapi saya tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun kepada keluarga saya, karena keberadaan kami sendiri adalah rahasia negara. Musim semi tahun ini, saya dipindah tugaskan ke Kodam IV, di Ponegoro di Jawa Tengah, hanya berjarak sekitar 300 km dari kampung halaman saya di Banyu Biru. Awalnya saya ingin mencari kesempatan untuk pulang dan menjenguk, tapi karena baru mengambil alih kompi baru dan banyak urusan, saya belum menemukan waktu. Hingga sore itu, pukul 16.17, ponsel saya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Lokasinya menunjukkan Kabupaten Banyu Biru. Saya mengangkatnya, dan belum sempat saya bicara, dari seberang terdengar suara cemas Bi Ina dari rumah sebelah. "Bima, akhirnya kamu angkat telepon juga. Kamu cepatlah pulang. Kakakmu dianiaya preman. Mereka mengancam akan mematahkan kakinya. Ibumu sampai kumat penyakit jantungnya, sekarang terbaring di RSUD Kabupaten." Kepala saya langsung berdengung. "Bi Ina," pelan-pelan bicaranya, "sebenarnya ada apa?" "Itu loh, si Tommy Sugiarto alias Tommy 3 dari Kampung Timur. Kamu ingat, nggak? Dulu preman jalanan yang suka minta jatah preman? Sekarang dia buka perusahaan hiburan apa gitu, bawa segerombolan preman bertingkah semena-mena di kabupaten. Dia naksir lokasi warung kakakmu dan memaksa kakakmu pindah. Kakakmu nggak mau. Dia pun terus mengirim orang untuk bikin ribut di warung. Hari ini, dia turun tangan langsung bawa orang. Merusak warung, dan bahkan mendorong kakakmu sampai jatuh, kepalanya membentur ujung meja, langsung berdarah banyak. Suara Bi Ina di ujung sana mulai berubah nada karena panik. "Bima, cepatlah, pulang dan lihat. Ibumu di rumah sakit, kakakmu juga di rumah sakit." Gerombolan itu malah buang omongan. Katanya tunggu kakakmu keluar dari rumah sakit, mereka masih akan cari gara-gara. Tetangga pada takut menyinggung si Tommy, nggak ada yang berani membela.
Bapakmu sudah lama meninggal, kakakmu itu cuma perempuan, hidupnya nggak mudah. Kamu satu-satunya laki-laki di keluarga, kamu harus pulang. Saya menggenggam ponsel erat-erat, merasakan pelipis saya berdenyut keras. Ina, saya mengerti. Saya akan pulang sekarang. Menutup telepon, saya berdiri mematung di tempat selama 3 detik. Hanya 3 detik. 7 tahun kehidupan pasukan khusus mengajarkan saya hal terpenting. Saat menghadapi situasi darurat, bersikap tenang lebih penting dari apapun. Saya menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berjalan ke ruang kantor Komandan Kompi, mengeluarkan formulir permohonan cuti yang sudah diisi dari laci. Formulir ini sudah saya isi hampir 2 bulan lalu tapi belum diserahkan. Saya mengubah alasan cuti di formulir menjadi ada urusan keluarga mendesak yang harus diselesaikan. Lalu saya berjalan cepat ke markas batalion. Komandan batalion bermarga Wahyu, pria asal Jawa Timur berusia 40-an, juga atasan lama saya. Dia melihat ekspresi saya, tanpa banyak tanya langsung menandatangani. Pergilah. Selesaikan urusan rumah baru kembali. Urusan Kompi biar wakil komandan yang awasi. Siap, terima kasih, komandan. Saya memberi hormat militer, berbalik hendak pergi. Komandan Wahyu memanggil saya lagi, Kapten Bima. Siap. Ingat, kamu adalah prajurit. Di daerah sipil harus tahu batasan. Komandan Wahyu menatap mata saya dan mengucapkan kata demi kata, tapi kalau ada yang benar-benar menindasmu, jangan ciut. Prajurit harimau hitam pantang kehilangan wibawanya dimanapun. Saya tersenyum. Komandan tenang saja, saya mengerti. Kembali ke asrama, saya hanya butuh 5 menit untuk membereskan barang. 1 setel, pakaian sipil, sepasang sepatu olahraga, charger ponsel, dompet, dan sebuah benda kecil yang saya bawa dari perbatasan. Itu adalah selongsong peluru pindad, kaliber besar, yang saya simpan sebagai jimat. Berganti pakaian sipil, saya berdiri di depan cermin dan menatap diri saya. Sejenak, tinggi 180 cm, bertahun-tahun merayap dan bertarung di dataran tinggi, serta hutan membuat kulit saya gelap terbakar matahari, rambut dicukur cepak ala militer. Setelah melepas seragam militer, saya terlihat seperti pemuda, perantauan biasa. Hanya sepasang mata itu, saat menatap orang, memancarkan ketajaman yang membuat orang tak berani menatap balik. Saya menarik napas dalam-dalam, melipat seragam militer, memasukkannya ke dalam lemari, menguncinya, dan melangkah keluar dari area barak. Di depan gerbang markas, saya memesan taksi online menuju stasiun kereta. Di jalan, saya menelepon kakak saya. Telepon berdering lama baru diangkat. Terdengar suara lemah kakak saya dari seberang. Halo, Mbak, ini aku, Bima. Suara kakak saya langsung berubah, menahan tangis. Kok kamu tumben neken? Telepon? Ina sudah menceritakan semuanya. Saya berusaha membuat suara saya tetap tenang. Bagaimana keadaan Mbak sekarang? Lukanya parah? Mbak nggak apa-apa? Cuma kebentur sedikit, dijahit beberapa jahitan. Kakak, saya masih berusaha tegar. Kamu jangan khawatir, urusan warung biar Mbak yang beresin. Mbak, saya menyela, aku sudah di jalan, besok pagi sampai di rumah. Terdengar keheningan beberapa detik di seberang telepon, lalu saya mendengar isak tangis kakak saya yang tertahan. Bima, ngapain kamu pulang? Kamu di Batam, sudah kerja enak, jangan karena urusan Mbak pekerjaanmu terbengkalai. Mbak, dengarkan aku. Saya menggenggam ponsel erat-erat, mengucapkan kata demi kata, mulai sekarang ada aku, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Menutup telepon, saya melihat pemandangan yang melintas cepat di luar jendela, jari saya tanpa sadar mengusap selongsong peluru itu. Tommy Sugiarto, ya, kulihat seberapa jagonya kau. Kereta berangkat pukul 20.10. Dari ibu kota provinsi ke Kabupaten Banyubiru, harus transit 1 kali. Saya menghitung waktu, paling cepat baru besok pagi, jam 6 sampai. Saat menunggu kereta, saya menelepon Ina lagi untuk menanyakan detail situasinya. Ina menceritakannya lagi, kali ini lebih rinci. Ternyata Tommy Sugiarto ini sudah berkeliaran di Banyubiru selama belasan tahun. Dulu dia cuma preman pasar yang minta jatah. Belakangan ia merapat pada kerabat, seorang pejabat kabupaten, lalu pelan-pelan mencuci uangnya, membuka PT hiburan, Permata Eksekutif. Namanya membawahi 2 tempat karaoke KTV, sebuah arena, biliar, dan beberapa tempat cuci mobil. Kelihatannya bisnis resmi, padahal aslinya tetap saja memelihara preman dan bersikap semena-mena di kabupaten, khusus menindas orang lemah. Lokasi warung kakak saya berada di perbatasan antara kota lama dan kawasan baru, tepat di pinggir jalan raya utama. Dikelilingi kawasan permukiman padat, penduduk, arus orangnya ramai, dan bisnisnya selalu laris. 2 tahun terakhir, pemerintah kabupaten merencanakan proyek tata ruang baru, dan jalan itu masuk dalam rencana tahap kedua. Begitu pembebasan lahan dimulai,
Uang ganti ruginya paling tidak bernilai miliaran rupiah. Tommy sudah lama mengincar lahan empuk ini. Awalnya dia mengirim orang menemui kakak saya, menawarkan rupiah 100 juta untuk membeli kios itu. Kakak saya menolak, karena biaya renovasi saja sudah habis 300 juta, belum lagi pelanggan tetap yang sudah dikumpulkan selama belasan tahun. 500 juta itu sama saja dengan merampok. Lalu Tommy menaikkan tawaran jadi 600 juta, kakak saya tetap tidak melepas. Tommy pun marah. Sejak setengah bulan lalu, dia rutin mengirim orang bikin onar. Saat warung paling ramai di pagi hari, beberapa pria botak bertato duduk di dalam warung, masing-masing memesan semangkuk bubur, dan duduk dari pagi sampai siang. Pembeli yang melihat pemandangan itu mana berani masuk, kakak saya pernah lapor polisi. Polisi dari Polsek datang, tapi preman-preman itu bilang mereka cuma mau sarapan, tidak melanggar hukum. Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mereka makin kurang ajar, melempar bangkai tikus ke dalam warung, menyiram cat merah, dan membocorkan ban motor roda 3 yang biasa dipakai kakak saya untuk belanja ke pasar. Kakak saya terus bersabar, mengira kalau bersabar semua akan berlalu. Siapa sangka Tommy sama sekali tidak berniat melepaskannya. Sore ini, Tommy datang sendiri membawa 7 atau 8 orang. Masuk-masuk, langsung menggebrak meja, memberi waktu 3 hari. Antara terima 600 juta dan serahkan warung, atau dia akan membuat kakak saya tidak bisa berbisnis lagi di Banyu Biru. Kakak saya juga keras kepala, langsung menolak di tempat, mengatakan, ini adalah jerih payahnya selama belasan tahun dan tak mungkin dijual murah. Tommy langsung naik pitam. Ia memberi isyarat dan anak buahnya mulai merusak warung. Meja, kursi, panci, piring, semua dihancurkan. Uang di laci kasir juga dirampas. Kakak saya maju menghalangi, tapi malah didorong jatuh oleh seorang preman. Bagian belakang kepalanya membentur ujung meja, darah langsung mengucur. Deras. Gerombolan itu pergi begitu saja setelah menghancurkan warung dan meninggalkan ancaman. Tunggu kakak saya keluar dari rumah sakit, urusannya belum selesai. Tetangga beramai-ramai membawa kakak saya ke RSUD, mendapat 8 jahitan. Ibu yang mendengar kabar itu saking paniknya terkena serangan jantung dan juga dilarikan ke rumah sakit. Bi Ina bilang kondisi ibu sekarang sudah stabil, terbaring di ruang rawat, penyakit dalam. Setelah dijahit, kakak saya dengan kepala diperban terus berjaga di samping tempat tidur ibu. Bima, Bi Ina menghela napas di telepon, kamu kalau pulang harus hati-hati. Si Tommy itu punya 20 lebih anak buah, semuanya nekat, jangan bodoh dan melawan dia secara langsung. Kita nggak mampu, Bi Ina, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Menutup telepon, saya memejamkan mata untuk istirahat, tapi otak saya berputar cepat. Selama bertahun-tahun di militer, saya belajar banyak hal. Pertarungan, jarak dekat, menembak, pengintaian, penyusupan, peledakan setiap keterampilan, itu dilatih melalui pertarungan hidup dan mati. Namun militer juga mengajarkan saya satu hal terpenting, kekerasan fisik adalah jalan terakhir. Prajurit pasukan khusus sejati, saat menghadapi situasi apapun, harus memikirkan 3 hal terlebih dahulu, intelijen, strategi, dan konsekuensi. Intelijen yang saya miliki sekarang belum cukup. Siapa yang menjadi pelindung? Tommy di balik layar, berapa banyak anak buahnya? Apakah mereka punya senjata, api? Semua ini harus saya cari tahu sendiri setelah sampai. Untuk strategi, saya sudah punya gambaran awal di kepala. Kereta perlahan memasuki peron. Saya menenteng tas dan naik ke dalam gerbong. Malam masih panjang. Pemandangan malam di luar jendela kereta sangat pekat. Saya duduk di kursi kelas ekonomi dekat jendela. Di depan saya ada sepasang suami, istri muda dengan anak perempuan berumur 3 atau 4 tahun. Anak itu, sepertinya kelelahan. Tertidur pulas di pangkuan ibunya, wajah kecilnya merona, merah. Sang ibu menepuk punggung anaknya dengan lembut, sang ayah sesekali menunduk melihat, sudut bibirnya menyunggingkan senyum lembut yang hanya dimiliki oleh seorang ayah. Melihat pemandangan ini, saya tiba-tiba melamun. 7 tahun lalu, saya juga naik kereta ekonomi seperti ini meninggalkan kampung halaman. Waktu itu di pikiran, saya hanya ada ambisi, bagaimana bisa sukses di militer, agar ibu dan kakak saya bisa hidup enak. Sekarang melihat kembali ke belakang, saya memang sudah mencapai suatu posisi, tapi ibu dan kakak saya. Sudah berapa lama saya tidak melihat mereka? Ibu tahun ini berumur 62 tahun. Saat terakhir kali menelepon, kakak bilang, kesehatannya makin menurun. Darah tinggi, diabetes, dan jantungnya juga kurang baik. Musim dingin tahun lalu dia dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Saya bilang mau pulang, tapi kakak melarang, bilang ibu tidak apa-apa dan menyuruh saya tenang mencari uang di perantauan. Saya tahu kakak takut saya khawatir.
Dia selalu begitu, memikul semuanya sendirian. Hari mulai terang. Kereta perlahan memasuki stasiun Banyu Biru. Saya turun, menghirup dalam-dalam udara kampung halaman saya. Pagi di awal musim kemarau, udara membawa aroma segar perbukitan, persis seperti dalam ingatan saya. Stasiun kereta ada di sebelah utara kabupaten, masih berjarak 3 atau 4 kilometer dari rumah. Saya memanggil ojek motor, langsung menuju RSUD. 10 menit kemudian, motor berhenti di depan rumah sakit. Saya turun, menatap rumah sakit tua namun cukup rapi ini, lalu berjalan cepat ke dalam. Ruang penyakit dalam ada di lantai 3. Saya naik, dan di ujung lorong, saya menemukan kamar rawat ibu saya. Begitu membuka pintu, yang pertama terlihat adalah 2 ranjang pasien. Di ranjang sebelah dalam, ibu sedang setengah berbaring, matanya terpejam seolah tertidur. Beliau terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, kerutan di wajahnya makin dalam. Ada infus di punggung tangannya. Seluruh tubuhnya terlihat kurus dan kecil. Di samping ranjang, tertelungkup seorang wanita. Kepalanya dibalut perban, mengenakan kemeja motif bunga yang sudah pudar warnanya. Dia tertidur sambil bersandar di tepi ranjang. Bahunya naik turun seiring napasnya yang pelan. 1. Tangannya masih memegang ujung baju ibu, seolah takut ibu pergi. Saya berdiri di ambang pintu, tiba-tiba merasa tenggorokan saya tercekat. 7. Tahun lalu saat saya pergi, kakak masih seorang gadis berusia awal 20-an. Wajahnya bulat, suka tersenyum, mengikat rambutnya model ekor kuda. Kalau berjalan di jalanan selalu ada yang menoleh melihatnya. Tapi sekarang, punggungnya terlihat begitu kurus, bahunya sempit, rambutnya diikat sembarangan, dan sudah diselingi uban. Inikah dia? Inikah kakak saya? Saya berjalan mendekat perlahan, lalu jongkok di sampingnya. Mbak, suara saya tidak keras, tapi kakak saya nyaris seketika terbangun. Dia mendongak kaget. Di perban dahinya ada sedikit rembesan darah, dan di wajahnya masih ada memar kebiruan. Awalnya tatapannya penuh ketakutan, tapi begitu melihat dengan jelas bahwa itu saya, matanya langsung memerah. Bima. Ia mengulurkan tangan menyentuh wajah saya. Jarinya sedingin es, ujung jarinya sedikit gemetar. Kenapa kamu kurus sekali? Di Batam kamu kurang makan? Uang yang Mbak kirim nyampe nggak? Saya menggenggam tangannya dan tersenyum. Mbak, lihat nih, baru ketemu kok, tanyanya begitu. Aku sehat kok, sekali makan nambah 3 piring. Lihat badanku, sehat ini. Kakak saya menatap saya dari atas ke bawah, sorot matanya makin menunjukkan rasa. Iba, hitam. Kamu hitam banget. Mandormu sering nyuruh kamu kerja di luar ya? Saya tersenyum tanpa menjawab, mengalihkan pembicaraan. Ibu gimana keadaannya? Sudah mendingan. Kakak mengusap sudut matanya. Kata dokter gara-gara shock dan stres, tensinya langsung naik. Sudah diinfus dan sekarang stabil, cuma badannya lemas, butuh banyak istirahat. Saya mengangguk, duduk di tepi ranjang ibu. Ibu sepertinya mendengar keributan. Kelopak matanya bergerak, lalu perlahan membuka mata. Ia menatap saya, pandangannya agak kosong, butuh beberapa saat sampai bisa fokus. Bima, Bu, ini Bima. Saya menggenggam tangannya. Tangan ibu sangat kasar, penuh kapalan, terasa perih saat disentuh. Ada beberapa bintik penuaan di punggung tangannya, urat-uratnya menonjol. Tangan inilah yang seumur hidup, mencuci baju, memasak, dan membesarkan saya serta kakak. Kok kamu pulang? Ibu meronta mencoba duduk. Di Batam sana nggak apa-apa, ditinggal, gajimu dipotong nggak sama pabrik? Bu, jangan gerak. Saya buru-buru menahannya. Saya sudah minta cuti. Bos di pabrik baik-baik semua, ibu tenang saja. Ibu berbaring, matanya tak berkedip menatap saya. Menatap lama sekali, pelan-pelan matanya memerah. Syukurlah kamu pulang. Syukurlah. Iya. Menggenggam tangan saya erat-erat. Kakakmu dianiaya orang. Kamu satu-satunya laki-laki di keluarga. Kamu pulang, hati ibu jadi tenang. Ibu tenang saja, saya merapikan selimutnya. Urusan Mbak Ratna, biar Bima yang beresin. Ibu tiba-tiba menjadi tegang. Bima, jangan coba-coba cari gara-gara sama si Tommy ya. Dia itu preman nekat, anak buahnya banyak. Kita nggak bisa ngelawan dia. Kalau memang nggak bisa, relakan saja warung itu. Cuma warung kan? Yang penting keselamatan kita. Saya menepuk punggung tangannya. Bu, Bima tahu batasannya. Ibu tenang saja. Saat kami sedang bicara, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Masuklah, seorang pria parubaya berusia 40-an. Mengenakan kemeja putih rapi, menjepit tas kulit di ketiaknya. Terlihat seperti orang yang bekerja di instansi pemerintah. Di belakangnya mengikuti 2 orang berseragam tampaknya polisi dari Polsek. Begitu masuk, pria parubaya itu langsung tersenyum ramah. Bu Sugeng saya, datang menjenguk. Ini Bima ya. Sudah bertahun-tahun gak ketemu, sudah sebesar ini.
Kakak saya berdiri, berbisik kepada saya, "Ini Pak Hasan, Kepala Kelurahan, Pak, RT dari kantor kelurahan." Saya mengangguk, berdiri dan menjabat tangannya. "Selamat pagi, Pak Lurah." Pak Lurah Hasan berbasa-basi sebentar, lalu mengubah topik pembicaraan. Senyum, di wajahnya berubah menjadi canggung. "Bu Sugeng, Mbak Ratna, saya datang hari ini, ada urusan yang mau saya bicarakan dengan keluarga ibu." Saya tersenyum sinis dalam hati. "Mulai dah, bicaralah, Pak Hasan," ucap ibu dengan suara lemah. "Begini Pak Hasan berdeham. Soal sengketa warung antara keluarga ibu dan bos Tommy, pihak kelurahan juga sudah tahu. Kami beberapa tokoh masyarakat sudah berunding dan merasa lebih baik masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Dari pihak bos Tommy bersedia menambah 100 juta, jadi total 700 juta. Untuk membeli warung itu. Harga segini di Kabupaten Banyu Biru sudah lumayan, bagus. Coba kalian pertimbangkan." Kamar rawat menjadi hening beberapa detik. Kakak saya menggigit bibir tanpa bicara. Wajah ibu pucat, kedua tangannya mencengkeram erat selimut. Saya tersenyum sedikit, lalu buka suara, "Pak Hasan, posisi warung kakak saya, itu Bapak tahu sendiri. Sewanya saja setahun bisa 50 juta, 700 juta mau ngusir? Menurut Bapak itu masuk akal?" Senyum di wajah Pak Hasan memudar. "Bima, jangan ngomong begitu. Sekarang bisnis lagi susah. Warung kakakmu posisinya memang lumayan, tapi nggak bisa menghasilkan banyak uang. Bos Tommy ngasih harga segini itu sudah ngasih muka, Liu." "Ngasih muka?" Saya tertawa. "Orangnya menghancurkan warung kakak saya, memukuli kakak saya sampai masuk rumah sakit, bikin ibu saya jantungan sampai masuk rumah sakit juga. Ini yang namanya ngasih muka?" Wajah Pak Hasan menjadi muram. Polisi yang lebih tua di belakangnya berdeham, lalu ikut campur. "Anak muda, saya sarankan kamu lebih tenang. Kasus kakakmu ini sudah kami proses di Polsek, prosedur sedang berjalan. Tapi kamu harus paham, urusan perkelahian begini, kedua belah pihak pasti punya kesalahan. Kakakmu, waktu itu juga ikut main tangan. Poin ini ada dalam catatan kami." Kakak saya langsung mendongak tajam, "Kapan saya main tangan? Mereka yang merusak warung saya, mendorong saya." Saya sama sekali nggak membalas. Polisi itu berkata perlahan tanpa buru-buru, "Ratna, kamu tenang. Waktu itu, situasinya kacau, siapa yang memukul duluan, kesaksian saksi mata juga, beda-beda. Saya sarankan kalian berdamai saja. Bos Tommy bersedia menanggung biaya rumah sakit. Asalkan kalian menyerahkan warung itu padanya, urusan ini dianggap selesai." Saya mulai paham. Pak Lurah Hasan dan dua polisi ini mana berniat memediasi, jelas-jelas mereka adalah perantara yang dikirim oleh Tommy Sugiarto. Amarah mendidih di dada saya, namun wajah saya malah terlihat semakin tenang. Selama 7 tahun di militer, kemampuan lain yang saya pelajari adalah, semakin marah, harus semakin tenang. "Baik, situasinya sudah saya pahami." Saya berdiri, nada suara saya datar. "Pak Lurah, Pak Polisi, terima kasih, sudah menjenguk ibu saya. Urusan warung, akan kami rundingkan sekeluarga dulu." Melihat sikap saya yang melunak, senyum Pak Hasan kembali mengembang. "Nah, gitu dong. Bima, kamu kerja di perantauan juga nggak gampang. Urusan rumah lebih cepat beres lebih baik buat semua pihak. Pikir-pikir lagi ya, saya ada urusan lain, pamit dulu." Selesai bicara, ia membawa kedua polisi itu keluar dari kamar. Saat pintu tertutup, bahu kakak saya langsung merosot. Air mata yang tertahan di pelupuk matanya akhirnya tumpah, jatuh menitik di atas selimut. "Bima Mbak, nggak berguna, jaga warung satu saja nggak bisa, 700 juta, cuma dihargai, 700 juta jerih payahku belasan tahun." "Mbak, jangan nangis," saya menyodorkan tisu padanya. "Siapa bilang warungnya bakal dikasih ke dia?" "Tapi," kakak menatap saya dengan keputusasaan di matanya, "kamu lihat sendiri, kan? Orang kelurahan dan polisi saja bantuin dia ngomong. Gimana kita bisa ngelawan dia?" "Mbak, percaya sama aku nggak?" Kakak saya tertegun sejenak. Dalam ingatannya, saya masihlah remaja kurus kering, 7 tahun lalu yang selalu berlindung di belakangnya. Tapi sekarang, yang berdiri di depannya adalah pria dewasa yang hampir satu kepala lebih tinggi darinya. Bahunya lebar, lengannya penuh otot keras. Sepasang matanya bersinar, sangat tajam. Dia tiba-tiba merasa, adiknya yang satu ini sepertinya sudah sangat berbeda dengan yang dulu. "Mbak percaya?" Ia menghapus air matanya. "Tapi kamu jangan nekat." "Aku nggak nekat," saya menekannya agar duduk kembali di kursi. "Mbak jaga ibu, di sini, aku mau keluar ada urusan." "Mau kemana?" Kakak saya berdiri panik. "Tenang, aku tahu batasannya." Saya berbalik keluar dari kamar rawat. Di koridor, saya mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Nomor ini sudah saya simpan bertahun-tahun tapi tidak pernah saya hubungi. Telepon berdering 5 kali sebelum diangkat. "Halo,
Dengan siapa? Terdengar suara berat pria parubaya dari seberang. Om Darmawan, ini saya, Bima. Di ujung telepon, hening selama 2 detik. Kemudian suara Om Darmawan tiba-tiba meninggi. Bima, anak nakal. Tumben kamu ingat neken telepon Om. Bukannya kamu lagi di... Dia tiba-tiba merendahkan suaranya. Bukannya kamu lagi di kesatuan. Itu, kok bisa keluar? Darmawan. Dia adalah saudara angkat saudara sumpah, almarhum bapak saya. Dulu, di Kabupaten Banyu Biru dia juga sosok yang punya nama. Setelah bapak meninggal, dia pergi ke ibu kota provinsi untuk mengembangkan bisnisnya, dan dengar-dengar, sekarang dia sudah sangat sukses dan punya pengaruh besar. Setiap lebaran, dia selalu menyuruh orang mengirim parcel atau kebutuhan ke ibu saya. Setidaknya, dia masih mengingat ikatan persaudaraan masa lalunya. Om, saya sudah di rumah. Di rumah? Suara Darmawan terdengar heran. Urusan kakakmu, Om sudah tahu. Kamu pulang mau nyelesain? Iya. Bima, dengerin nasihat Om. Si Tommy Sugiarto itu orangnya nggak main-main. Gini saja, Om punya kenalan beberapa orang di kabupaten, biar Om yang mediasi, minta dia ganti rugi uang saja, anggap impas. Om, potong saya telepon Om bukan minta Om jadi penengah. Terus, saya bersandar di dinding koridor, menatap langit di luar jendela, mengucapkan kata demi kata, saya mau pinjam sesuatu dari Om. Pinjam apa? Pinjam sebilah pisau. Ujung telepon kembali hening. Butuh beberapa saat sebelum Darmawan buka suara. Suaranya mengandung emosi yang rumit dan tak terlukiskan. Bima, kamu serius? Serius. Bertahun-tahun di militer, apa yang kamu pelajari di sana? Banyak, jawab saya. Jadi, Om pinjami atau tidak? Hening lagi. Lalu saya mendengar Darmawan mengembuskan napas panjang, seperti telah membuat keputusan. Kamu di RSUD kan? Tunggu situ. Om suruh orang jemput. Baik. Saya menutup telepon, bersandar di dinding sambil memejamkan mata. Saya tahu, mulai detik ini, arah dari beberapa peristiwa akan mulai melenceng dari jalur normal. Tapi saya tidak menyesal. Penderitaan dan ketidakadilan yang dialami ibu dan kakak saya seumur hidup mereka, saya harus menuntut balas untuk mereka. Bukan dengan hukum, bukan dengan omongan, melainkan dengan satu-satunya bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang menindas mereka. Orang suruhan Darmawan datang dengan cepat. Sekitar 40 menit kemudian, ponsel saya berdering. Nomor lokal yang tidak saya kenal. Mas Bima, saya orangnya Pak Darmawan, sudah di bawah. Saya turun. Di depan pintu rumah sakit terparkir sebuah Toyota Innova hitam. Seorang pemuda berkemeja hitam lengan pendek sedang bersandar di pintu mobil, sambil merokok. Melihat saya keluar, dia buru-buru mematikan rokok dan menyambut. Siang, Mas. Nama saya Dodi. Pak Darmawan suruh saya jemput Mas. Saya mengangguk dan naik ke mobil. Dodi menyetir dengan tenang. Di jalan tidak banyak bicara, tapi sesekali mengintip saya dari kaca spion dengan pandangan penasaran. Sudah berapa lama ikut Om Darmawan? Tanya saya. 2 tahunan. Mas, jawab Dodi. Dulu saya bawa taksi online di kota, terus ikut Pak Bos. Pak Darmawan, orangnya baik, setia kawan sama anak buah. Saya bergumam. Mobil melewati jalan utama kabupaten, berbelok ke sebuah gang kecil, dan akhirnya berhenti di depan sebuah kedai kopi tradisional. Bagian depan kedai ini tidak besar, dekorasinya biasa saja, tidak terlalu mencolok. Dodi membawa saya masuk, melewati ruang depan, naik ke lantai 3, dan mendorong pintu besi di bagian paling dalam. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam sungguh berbeda. Ini adalah sebuah ruang kantor yang sangat besar, didekorasi dengan gaya klasik Javanese kolonial. Ada lukisan kaligrafi dan wayang di dinding, rak-rak kayu jati memajang barang-barang antik. Di tengahnya ada meja kerja kayu jati yang besar. Di belakang meja, duduk seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan kemeja batik biru dongker, tangannya sedang memutar-mutar 2 buah batu giok pijat. Dia adalah Om Darmawan. Om Darmawan, sapa saya. Darmawan berdiri, menatap saya dari atas ke bawah, cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia berjalan menghampiri dan memberi saya pelukan yang sangat kuat. Sialan kau, pergi 7 tahun gak pernah nampakin batang hidung. Om pikir kamu udah mati di luar sana. Dia melepaskan pelukannya, lalu mengamati saya lagi dengan teliti. Ada sesuatu yang bertambah di sorot matanya. Bima, kamu berubah. Masa sih? Saya tersenyum. Dulu kamu kurus kayak monyet. Sekarang posturmu, wibawamu. 7 tahun ini sebenarnya kamu kemana? Kerja di Batam, Om, kata saya. Darmawan menatap saya 2 detik, lalu tertawa mendengus. Sudahlah, nggak usah pura-pura sama Om. Penampilanmu ini, mati pun Om gak percaya hasil kerja di pabrik. Tapi, kalau kamu gak mau bilang,
Om juga nggak akan nanya. Dia menepuk pundak saya, menyuruh saya duduk di sofa, lalu menyeduhkan kopi untuk saya dengan tangannya sendiri. Urusan kakakmu, 2 hari lalu Om sudah dengar. Darmawan duduk kembali ke kursinya, senyum di wajahnya memudar. Teman di Banyu Biru yang nelepon Om. Katanya si Tommy 3 merusak warung kakakmu, sampai orangnya masuk rumah sakit. Waktu itu Om mau telepon kamu, tapi takut. Gak nyaman karena posisimu di kesatuan. Dia berhenti sejenak, menatap saya dalam-dalam. Bima, jujur sama Om, statusmu sekarang apa? Saya terdiam sejenak. Komandan Kompi Pasukan Khusus Harimau Hitam. Tangan Darmawan yang memutar batu giok tiba-tiba berhenti. Ia menatap saya, kilat keterkejutan melintas di matanya. Harimau Hitam, pasukan yang 2 tahun lalu bikin babak belur pemberontak bersenjata di perbatasan itu? Benar. Darmawan menarik napas dalam-dalam, perlahan menganggukkan kepalanya. Om paham, sekarang. Pantas saja kamu berani minta pinjam pisau. Dia berdiri berjalan ke sudut ruangan, membuka sebuah brankas kuno, dan mengeluarkan sebilah pisau, belati. Belati itu tidak panjang, hanya seukuran telapak tangan. Sarungnya berwarna hitam dan sudah usang tapi mengkilap. Darmawan meletakkan pisau itu di atas meja kopi, perlahan mendorongnya ke depan. Pisau ini, peninggalan bapakmu waktu masih muda. Tangan saya langsung terhenti. Bapakmu waktu muda, di Banyu Biru sini juga dikenal sebagai jagoan. Suara Darmawan merendah, membawa nuansa nostalgia masa lalu. Ada 1 tahun, beberapa preman dari luar daerah mengganggu ibumu. Bapakmu sendirian bawa pisau ini, bikin 5 orang tepar semua. Akhirnya divonis pembelaan diri, ditahan 2 hari, di polsek terus dilepas. Sejak saat itu, nggak ada lagi preman jalanan di Banyu Biru yang berani ganggu keluarga kalian. Dia menunjuk pisau itu. Pisau ini bapakmu bawa dari pedalaman Kalimantan, katanya bikinan pandai besi suku Dayak asli. Simbol di sarungnya ini artinya, melindungi keselamatan keluarga. Setelah bapakmu pergi, pisau ini Om yang simpan. Om sudah menyimpannya selama 20 tahun. Saya mengambil pisau itu, perlahan mencabutnya dari sarungnya. Bilahnya berwarna perak gelap, dengan guratan halus di permukaannya. Sangat tajam, sedikit sentuhan saja bisa mengiris kulit. Gagangnya terbuat dari tanduk kerbau tua, halus dan hangat setelah sekian lama dipegang. Terasa sangat pas di tangan, saya bisa merasakan apa yang dibawa oleh pisau ini. Ini adalah keberanian dan tanggung jawab bapak saya, dan ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ia tinggalkan untuk saya. Terima kasih, Om. Saya memasukkan kembali pisau ke sarungnya dan menyelipkannya di balik baju saya. Apa rencanamu? Tanya Darmawan, nada suaranya menjadi serius. Bima, kamu itu prajurit, bertindak harus pakai aturan. Meskipun si Tommy itu brengsek, kamu nggak boleh mengorbankan masa depanmu sendiri. Saya tahu. Saya menyesap kopi. Om, saya datang hari ini juga mau minta satu hal lagi. Bilang saja. Saya mau pinjam orangnya Om. Alis Darmawan terangkat. Berapa banyak? Nggak perlu banyak, 2 orang saja, cukup. Yang pintar dan gesit. Sebaiknya orang lokal, yang paham seluk-beluk kabupaten ini. Darmawan berpikir sejenak, mengambil HT di mejanya dan mengucapkan beberapa patah kata. Beberapa menit kemudian, pintu kantor didorong, masuklah 2 pemuda. Satu adalah Dodi yang tadi saya temui, satu lagi sedikit lebih pendek tapi terlihat sangat atletis, berambut cepak, dengan pandangan mata yang lincah. Dodi, Ujang, Darmawan menunjuk mereka berdua. 2 orang ini anak buah Om yang paling lincah. Dodi dulu supir taksi, lorong-lorong di Banyu Biru nggak ada yang dia nggak hafal. Orangnya bisa diandalkan. Ujang ini orang asli Banyu Biru, pernah belajar bela diri tarung derajat, nyalinya besar dan mulutnya rapat. Kamu, perlu apa? Langsung suruh mereka. Saya mengamati mereka sekilas dan mengangguk. Bagus. Darmawan memberi beberapa instruksi tambahan. Intinya menyuruh Dodi dan Ujang mematuhi apapun perintah saya, tapi tidak boleh melanggar hukum, dan kalau ada masalah, Darmawan yang akan pasang badan. Setelah selesai, ia menoleh ke arah saya. Ekspresi wajahnya menjadi rumit. Bima, Om tahu di hatimu ada api yang menyala. Penderitaan ibu dan kakakmu, jangankan kamu. Om sebagai paman saja rasanya pengin nampar si Tommy itu, tapi dia berhenti, menatap saya dalam-dalam. Bapakmu meninggal cepat. Kamu, satu-satunya anak laki-laki keluarga. Sebelum bertindak, pikirkan ibumu, pikirkan kakakmu. Jangan buat mereka khawatir. Om, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya berdiri, nanti setelah urusannya selesai, saya traktir Om minum kopi. Oke, Om tunggu. Saya membawa Dodi dan Ujang keluar dari kedai kopi, lalu masuk ke mobil. Saya duduk di kursi belakang, memejamkan mata sambil berpikir, lalu berkata, ke warung kakak saya dulu.
Dodi mengiyakan dan menyalakan mesin. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan warung sarapan pagi kakak saya. Saya turun, berdiri di depan warung, perlahan mengepalkan tangan. Kios ini dikelola kakak saya selama 11 tahun penuh. Dalam ingatan saya, bagian depannya selalu bersih, papan namanya mengkilap. Begitu rolling door pintu besi gulung ditarik naik, di dalamnya terdapat meja dan kursi yang rapi, serta panci kukusan yang mengepulkan asap. Setiap pagi jam 5 atau 6, kakak saya bangun untuk menyalakan kompor, menguleni adonan, memasak nasi uduk, dan membuat bubur ayam. Keringatnya bercucuran, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Tapi sekarang, pintu rolling door-nya ditekuk paksa separuh, papan namanya berlubang besar. Dindingnya penuh dengan percikan cat minyak merah, yang setelah mengering membentuk jejak merah tua, mirip darah. Saya merunduk masuk ke dalam lewat celah pintu yang rusak. Dodi dan Ujang mengikuti di belakang. Keadaan di dalam jauh lebih parah. Meja, kursi, dan bangku plastik hancur lebur. Pecahannya berserakan di mana-mana. Panci kukusan, penyok diinjak-injak. Piring dan mangkuk pecah berantakan di lantai. Laci meja, kasir ditarik paksa, uang receh di dalamnya habis. Di dinding, sulaman kristik, bertuliskan berkah dalam yang dipasang kakak saya sobek menjadi 2, tergantung miring. Yang paling menusuk mata adalah genangan darah di lantai. Itu adalah bercak, darah yang sudah mengering, merah kehitaman, membentang dari posisi sudut meja, hingga ke pintu. Itu adalah darah kakak saya. Saya berjongkok, menyentuh pelan bercak darah itu dengan jari. Ujung jari saya, merasakan hawa dingin yang halus. Dodi dan Ujang berdiri di belakang saya, tidak berani bernapas keras. Butuh waktu lama sebelum saya berdiri kembali. Ujang, apa yang kamu tahu tentang Tommy Sugiarto ini? Ujang buru-buru berkata, dulu ada teman saya yang pernah ikut dia sebentar, tapi nggak tahan terus kabur. Nama aslinya Tommy Sugiarto, umur 38 tahun, orang lokal Banyu Biru. Bapaknya dulu preman jalanan juga, jadi dia mewarisi bisnis bapaknya. Beberapa tahun lalu, dia dapat backingan dari pejabat kabupaten, bikin beberapa bisnis buat cuci uang. Tapi sifat aslinya tetap sama. Dia miara, sekitar 20-an preman tukang pukul untuk kerjain tugas kotor. Siapa pejabat itu? Wakil Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten, namanya Pak Budi, jawab Ujang. Dengar-dengar Pak Budi dan bos Tommy ini iparan. Adik ipar, Pak Budi nikah sama Tommy. Beberapa tahun terakhir Pemkab sering bikin proyek, tata kota, proyek-proyeknya banyak lewat tangan Pak Budi. Bos Tommy sering kecipratan untung dari situ. Satu di depan layar, satu di belakang layar, kerjasamanya solid. Warung kakak saya ini masuk dalam peta proyek tata kota nggak? Masuk, kata Ujang yakin. Apalagi ini perbatasan tahap 1 dan tahap 2, posisinya sangat strategis. Saya dengar, Tommy bukan cuma ngincar warung kakak Mas Bima, beberapa ruko di jalan ini juga sudah dia rebut pakai berbagai cara licik. Ada bos toko, material yang nggak mau pindah, tengah malam gudangnya dibakar sama orang. Suruhan Tommy, lapor polisi juga percuma. Akhirnya bos itu nyerah. Saya mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Tommy biasanya nongkrong di mana? Dia biasanya di KTV Eksekutif Permata di Kampung Timur. Itu markas besarnya. Di lantai paling atas ada kamar VIP, dia sering makan tidur di situ. Anak buahnya juga sering ngumpul di sana. Anak buahnya bawa barang senjata nggak? Ujang ragu-ragu sejenak. Bawa, setidaknya yang saya tahu, bodyguard pribadinya pada bawa pisau atau celurit. Kalau senjata api, dengar-dengar ada senapan angin modifikasi, senapan rakitan, yang disembunyikan, tapi saya belum pernah lihat langsung. Saya sudah punya gambaran sekarang. Cukup. Hari ini sampai di sini dulu. Saya berbalik keluar dari warung, kembali ke rumah sakit. Di perjalanan pulang, Dodi dengan hati-hati bertanya, Mas Bima, kapan rencananya mau bergerak? Nggak usah buru-buru, kata saya sambil bersandar di kursi memejamkan mata, tahu diri sendiri dan tahu musuh, 100 kali perang, tak akan kalah. Kita harus petakan situasinya dulu. Sebenarnya saya sangat sadar, tujuan utama perjalanan hari ini bukanlah mengumpulkan informasi, melainkan untuk membiarkan diri saya melihat sendiri jejak darah itu, melihat lantai tempat kakak saya terbaring, melihat meja kursi yang hancur dan sulaman kristik yang dirobek. Saya harus mengukir pemandangan ini dalam-dalam di otak saya. Karena hanya dengan mengingat kebencian ini, saya bisa tetap fokus tanpa gangguan saat tiba waktunya untuk bertindak. Tiba di rumah sakit hari sudah sore. Saya membuka pintu kamar rawat, melihat kakak saya sedang duduk di samping tempat tidur ibu, memegang semangkuk bubur, menyuapi ibu sesendok demi sesendok. Ibu setengah berbaring bersandar di bantal, wajahnya lebih baik dari pagi tadi, tapi masih pucat. Melihat saya masuk, kakak buru-buru meletakkan mangkuk dan berdiri.
Bima, dari mana saja kamu? Kok lama banget? Keliling-keliling sebentar. Saya duduk di tepi ranjang, melihat ibu. Bu, perasaannya gimana hari ini? Sudah mendingan? Sudah mendingan. Ibu memegang tangan saya, matanya menatap tanpa berkedip, seolah tak puas-puas memandangi saya. Bima, kamu belum makan kan? Biar kakakmu belikan makanan. Bima nggak lapar, Bu. Saya menahannya. Ibu istirahat saja, jangan pikirin urusan Bima. Kakak saya berdiri di samping, tampak ragu-ragu ingin bicara. Saya tahu ada yang ingin dia tanyakan, jadi saya berdiri. Mbak, temani aku jalan, keluar sebentar. Keluar dari ruang rawat, berjalan ke ujung koridor dekat jendela, kakak saya akhirnya tidak tahan lagi. Bima, jujur sama Mbak, kamu barusan pergi kemana? Nggak kemana-mana. Jangan bohongi Mbak, kakak saya mencengkeram lengan. Saya menatap tajam. Mbak yang besarin kamu, Mbak tahu sifatmu. Kamu pasti pergi cari si Tommy itu kan? Nggak nyari, cuma lihat-lihat situasi. Kamu, mata kakak saya hampir berlinang air mata saking paniknya. Bima, Mbak, mohon sama kamu, ya, jangan cari masalah sama dia. Orang itu gila. Dia benar-benar berani ngelakuin apa saja. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, gimana Mbak harus tanggung jawab ke ibu? Saya menatap matanya. Di matanya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Tatapan ini sangat familiar bagi saya. Sejak kecil, apapun masalahnya, kakak saya selalu pasang badan dengan ekspresi biar Mbak yang urus. Keluarga nggak punya uang, dia yang urus. Saya dibully teman sekolah, dia yang maju. Ibu sakit, dia yang tanggung. Dia tidak pernah membiarkan saya menderita sedikit pun, tidak pernah membiarkan saya mengambil risiko. Tapi Mbak, aku sudah dewasa. Saya menggenggam tangannya. Coba lihat aku. Iya, mendongak, matanya berkaca-kaca. Mbak masih ingat nggak? Dulu waktu aku kecil, sering diganggu, Mbak selalu jadi orang pertama yang maju belain. Pernah sekali, si Jono dari gang sebelah ngerampas ketapelku, Mbak kejar dia sampai 2 gang, mojokin dia di tembok dan mukulin dia, maksa dia ngembaliin ketapelku. Waktu itu, umur Mbak baru 12 tahun, kakak tertegun sejenak, lalu tersenyum getir, air matanya malah jatuh lebih deras. Kamu masih ingat ya? Ingat, aku ingat semuanya. Saya menggenggam, tangannya erat. Mbak sudah ngelindungin aku bertahun-tahun. Sekarang saatnya, gantian aku yang ngelindungin Mbak. Tapi, nggak ada tapi, potong saya. Tenang saja. Adikmu ini sudah bukan lagi anak laki-laki kurus kering kaya. Dulu, selama di luar, aku sudah belajar banyak hal. Kakak saya terdiam menatap saya cukup lama. Akhirnya ia menghela napas. Bima, kamu sudah besar ya? Tentu saja, saya tersenyum. Makanya, biarkan aku yang beresin, ya? Kakak menunduk menghapus air mata, lalu setengah baya, menganggukkan kepala perlahan. Tapi kamu harus janji satu hal ke Mbak. Apa? Jangan sampai terluka, aku janji. Kembali ke kamar rawat, saya menyuruh kakak pulang untuk istirahat. Luka di kepalanya masih belum sembuh, dan dia sudah berjaga di rumah sakit seharian. Semalaman, matanya sampai cekung. Awalnya dia menolak. Setelah saya bujuk, berkali-kali, ditambah ibu yang juga ikut menyuruh, barulah dia mau menurut. Sebelum pergi, dia berkali-kali berpesan, jangan keluyuran, kalau ada apa-apa, telepon, malam jangan lupa makan. Persis seperti saat saya akan pergi merantau. Dulu, setelah kakak pulang, kamar rawat menjadi sepi. Ibu terbaring di ranjang, menatap langit-langit, dan tiba-tiba buka suara. Bima, ya Bu. Ibu tahu di hatimu ada amarah. Ibu menoleh pelan menatap saya. Di mata tuanya yang keruh, ada ketenangan orang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Sifatmu itu, persis bapakmu. Keras. Kalau dibully, pasti harus membalas. Saya terdiam. Ibu nggak mau melarangmu, lanjut ibu, suaranya sangat pelan dan lambat. Kamu, anak laki-laki keluarga kita. Kalau bapakmu masih hidup, dia juga nggak akan membiarkan kakakmu ditindas begini. Apapun yang mau kamu lakukan, ibu nggak akan melarang. Tapi Bima, kamu harus janji satu hal ke ibu. Ibu sebutkan saja, kamu harus baik-baik saja. Ibu mencengkeram tangan saya kuat-kuat, kukunya, sampai menancap ke punggung tangan saya. Apapun yang terjadi, kamu harus pulang, dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Hidup kakakmu sudah cukup susah. Kalau kamu sampai celaka, dia nggak akan bisa hidup lagi. Punggung tangan saya terasa sakit, tapi saya tidak menariknya. Bu, Bima janji, saya mengucapkan kata demi kata. Bima pasti akan baik-baik saja. Ibu menatap saya, perlahan melepaskan tangannya, 2 baris air mata mengalir dari mata, keruhnya. Syukurlah. Syukurlah. Malamnya,
Saya menelepon Dodi untuk menyuruhnya menyelidiki profil seseorang. Mas Bima mau cari info siapa? Ada polisi bermarga Anton di Polsek Kampung Timur. Umur 40-an. Agak kurus tinggi, ada tahi lalat di alisnya. Di antara dua polisi yang datang ke rumah sakit siang tadi, salah satunya memakai name tag. Saya melirik dan mengingat namanya, Bribka Anton. Orang ini, aku mau tahu semuanya tentang dia. Alamat rumah, kondisi keluarga, kondisi keuangan, dan hubungannya dengan Tommy Sugiarto. Semakin detail semakin bagus. Siap, Mas. Menutup telepon, saya bersandar di dinding koridor menatap malam di luar. Langit, malam di kabupaten sangat pekat, tidak terang benderang seperti di kota besar. Pegunungan di kejauhan tampak hitam legam, lampu jalanan hanya memancarkan cahaya kuning redup. Sesekali terdengar suara motor butut lewat dan segera menghilang di ujung gang. Inilah kampung halaman saya. Tempat ibu dan kakak saya menghabiskan separuh hidup mereka. Tapi di tempat seperti ini, ada bajingan seperti Tommy Sugiarto, polisi kotor seperti Bribka Anton, dan lintah darat seperti Pak Lurah Hasan. Mereka bersekongkol, menindas orang jujur, memeras rakyat. Karena hukum belum bisa menyentuh mereka, biarlah saya yang melakukannya. Tentu saja, saya adalah seorang prajurit militer. Komandan Wahyu bilang, bertindak harus punya batasan, tidak boleh merugikan diri sendiri, tidak boleh meninggalkan jejak yang memberatkan. Karena itu, saya harus melakukan semuanya dengan rapi. Keesokan paginya, telepon Dodi masuk. Mas Bima, info si Bribka Anton itu udah, saya dapat hampir semuanya. Bagus, coba sebutkan. Bribka Anton, 43 tahun, wakil kepala Polsek Kampung Timur. Istrinya namanya Burina, kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Punya satu anak laki-laki, tahun ini baru masuk kuliah di Semarang. Ekonomi keluarganya kelihatannya biasa aja. Tapi, aslinya dia punya 2 rumah di perumahan baru. Satu atas nama istrinya, satu lagi atas nama ibu mertuanya. Di garasinya ada Honda CR-V harganya di atas 400 jutaan, yang jelas nggak sesuai sama gaji polisinya. Apa hubungannya dengan Tommy Sugiarto? Dia itu salah satu backingannya bos, Tommy. Bos Tommy ngasih setoran bulanan ke dia, jumlahnya nggak tahu pasti, tapi perkiraan saya cukup besar. Selain itu, Dodi berhenti sejenak, saya minta, tolong kenalan untuk ngecek, Bribka Anton ini rupanya punya simpanan. LC, pemandu lagu di KTV Permata, namanya Siska, umurnya 24 tahun. Saya sudah punya rencana, dia masih tinggal di asrama kepolisian Polsek Kampung Timur, bukan asrama, perumahan dinas lama, Blok Timur nomor 3. Tapi dia, nggak tiap hari pulang, kadang piket di Polsek, kadang nginap di tempat simpanannya. Oke, mengerti. Saya mematikan telepon, lalu menghubungi Ujang. Ujang, tolong awasi seseorang. Siap, Mas. Siapa? Bribka Anton dari Polsek Kampung Timur. Awasi jadwal kesehariannya, tempat yang sering dia datangi, siapa yang dia temui. Terutama frekuensi dan jam berapa dia ke KTV Permata. Siap, harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Tenang, Mas, ini keahlian saya. Setelah mengatur semua itu, saya kembali ke kamar, menemani ibu sarapan. Selera, makan ibu sudah membaik, habis semangkuk bubur dan setengah potong roti. Selesai, makan, perawat datang memeriksa tensi. Katanya pemulihannya bagus, diobservasi. 2 hari lagi sudah boleh pulang. Saat saya sedang mengobrol dengan ibu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Masuklah, seorang wanita paruh-baya berusia 50-an, memakai kemeja bunga-bunga, rambut dikeriting, membawa sekardus susu dan sekeranjang buah. Wah, Bu Sugeng, saya datang menjenguk nih. Saya langsung mengenalinya. Ini bukan orang lain, melainkan kakak tertua Tommy Sugiarto. Bu Tari, sering dipanggil Mpok Tari. Di belakangnya mengekor seorang pemuda berjas yang membawakan banyak barang. Kakak saya pernah bilang, Bu Tari, ini lebih licik dari adiknya. Dia menikah dengan pengusaha di kota, belajar gaya, orang gedongan. Setiap Tommy selesai bikin ulah, dia yang selalu muncul sebagai juru damai. Katanya sih juru damai, padahal cuma buat ngasih jalan keluar biar korban yang rugi masih harus merasa berterima kasih. Bu Tari masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Bu Sugeng, badannya udah enakan? Saya dengar ibu masuk rumah sakit, hati saya cemas banget. Takutnya ibu mikir, saya ikut campur, jadi baru berani jenguk hari ini. Wajah ibu terlihat dingin, tapi tetap menjawab sopan. Terima kasih sudah repot-repot, saya nggak apa-apa. Bu Tari meletakkan barang-barangnya, duduk di tepi ranjang, memegang tangan ibu, dengan gaya sok akrab. Bu, jujur ya, kali ini emang adik saya si Tommy yang salah. Waktu saya dengar anak buahnya ngerusak warung anak ibu, saya langsung maki-maki si Tommy. Saya bilang, kamu itu laki-laki,
Kok ngelawan perempuan, masih punya malu nggak? Dia menghela napas panjang. Tapi Bu, Ibu tahu sendiri, kan si Tommy itu orangnya emosian, anak buahnya juga pada nggak tahu aturan. Kadang dia nggak bisa ngawasin semua, jadinya anak buahnya bertindak sembarangan. Ibu tenang saja, saya sudah bilang ke Tommy, semua kerugian warung, dia yang ganti. Harus diganti full. Saya memperhatikan sandiwaranya dengan tatapan dingin dari samping. Wanita ini, bicaranya sangat licin. Jelas-jelas Tommy yang memimpin perusahaan itu, tapi sekarang dia melempar semua kesalahan ke anak buahnya, sementara dirinya berlagak seperti orang yang masuk akal. Bu Tari lalu ngalor ngidul membicarakan banyak hal, lalu membelokkan topiknya. Bu, menurut saya begini. Soal warung itu, lebih cepat diselesaikan lebih baik buat kita semua. Dari pihak Tommy, bersedia bayar 800 juta. Coba Ibu, pikirkan. 800 juta. Naik 100 juta lagi dibandingkan saat Pak Lurah Hasan datang. Sepertinya mereka juga mulai gelisah. Mungkin karena saya pulang, mereka belum tahu asal-usul saya, jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Ibu menatap saya, mulutnya terbuka tapi tidak berkata apa-apa. Saya mengambil alih pembicaraan. Bu Tari, terima kasih sudah menjenguk ibu saya. Soal warung, beri kami waktu untuk merundingkannya. Bu Tari menatap saya, kilat ketidaknyamanan melintas di matanya, tapi dengan cepat tertutupi oleh senyuman. Ini Bima ya? Ya ampun. Bertahun-tahun gak ketemu sudah sebesar ini. Kerja apa di luar sana? Kerja di Batam, senyum. Saya, buruh pabrik biasa. Kewaspadaan di mata Bu Tari sedikit memudar. Mungkin dia merasa, buruh pabrik, mana bisa bikin masalah besar. Dia berbasa-basi sebentar lagi, lalu pamit, pulang. Begitu dia keluar, kakak saya masuk. Tadi Mbak lihat Bu Tari di bawah. Ngapain dia? Ngapain lagi kalau bukan nego harga? Jawab saya. 800 juta. Sekarang, wajah kakak saya berubah. Lalu kamu bilang apa? Ku bilang ke ibu, dan Mbak tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sore harinya, telepon dari Ujang masuk. Mas Bima, saya dapat info. Bribka, Anton sore ini pergi lagi ke KTV Permata. Saya nongkrong di luar 1 jam lebih, lihat dia keluar ngerangkul cewek pakai gaun merah. Kemungkinan besar itu Siska. Keduanya naik CR-V-nya Anton. Saya buntuti sampai ke apartemen di kawasan selatan. Bribka Anton ngantar Siska masuk ke salah satu tower. Diam di sana, sekitar 20 menit, terus keluar. Alamat persis apartemennya ini. Ujang menyebutkan alamatnya, dan saya mencatatnya di ponsel. Lanjutkan pengawasan. Selain itu, coba cari latar belakang Siska itu. Semakin detail makin bagus. Siap. Menutup telepon, saya berdiri di dekat jendela koridor rumah sakit, memandang langit kelabu di luar, sambil memutar rencana perlahan di kepala. Bribka Anton adalah payung pelindung Tommy, polisi dengan suara paling kuat di polsek. Menaklukkan dia, kroco-kroco lain tidak akan jadi masalah. Dan untuk menjatuhkan Anton, pakai kekerasan tidak akan berhasil. Dia itu polisi. Memukul polisi malah nambah dosa pidana. Harus pakai cara lain. Misalnya, apa yang paling dia takutkan? Dia takut istrinya tahu dia memelihara simpanan. Dia takut anak laki-lakinya tahu bapaknya adalah polisi korup bekingan, preman. Dia takut masalah keuangan gelapnya diselidiki. Begitu rahasia-rahasia ini dibongkar, jangankan jabatannya yang hilang, dia juga bisa masuk penjara. Memikirkan ini, saya sudah menyusun rencana utuh di kepala saya. Namun, saya harus menunggu sebentar lagi. Menunggu Ujang memetakan situasi lebih detail, dan menunggu Dodi mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak bergerak sebelum waktunya, tapi sekali bergerak, serangannya mematikan. Itu adalah prinsip tempur paling penting yang saya pelajari di pasukan harimau hitam. Malam harinya, saya membeli makanan dari kantin rumah sakit dan makan bersama ibu. Nafsu makan ibu sudah jauh lebih baik, makan semangkuk bubur dan setengah potong roti tawar. Selesai makan, ia memegang tangan saya, dan terus berceloteh panjang lebar tentang kakak saya selama bertahun-tahun ini. Kakakmu itu ya? Terlalu memaksakan diri? Ibu bersandar di bantal, kerutan di sudut matanya menyatu, matanya penuh rasa kasihan. Bukan cuma memaksakan diri, tapi juga suka memendam semuanya sendiri. Apa-apa nggak mau cerita. Kalau langit runtuh pun, dia akan memikulnya sendiri. Sifatnya sama persis dengan bapakmu. Bu, apa Mbak Ratna pernah ngalamin kesulitan besar? Tanya saya. Banyak banget, ibu mendesah. Kalau orang lain kesusahan, biasanya buat dirinya sendiri. Kakakmu beda, dia susah nggak pernah buat dirinya sendiri. Semuanya, demi keluarga ini, demi kamu, demi ibu. Saya mendengarkan dalam diam. Kamu ingat nggak tahun waktu kamu masuk SMA? Suara ibu terdengar menerawang, seolah mengingat masa lalu yang sangat jauh. Musim hujan waktu itu, warung kakakmu baru buka.
Bisnisnya sepi, rugi 3 bulan berturut-turut. Tiap malam, dia pulang mukanya selalu tersenyum, bilang warungnya udah mulai rame, nyuruh, ibu jangan khawatir. Tapi belakangan ibu baru tahu, 3 bulan itu dia sama sekali nggak dapat untung. Bangun jam 4 pagi masak nasi uduk, jam 11 malam masih nyuci panci dan piring. Keuntungan bersih sebulan nggak nyampe 500.000 waktu itu. Lalu dari mana dia dapat uang buat bayar SPP saya? Saya tertegun. Ibu, mendesah. Dia jual darah. Saya seperti dipukul keras di dada. Tiba-tiba sesak napas. Jual darah? Donor. Darah berbayar lewat perantara. Mata ibu memerah. Dia nggak mau ada yang ngasih tahu saya. Saya baru tahu. Belakangan waktu nemu kertas tanda terimanya di laci. Berturut-turut 3 bulan, sebulan 2 kali. Sekali donor dibayar Rp100.000. Dia ngumpulin uang buat bayar SPP-mu tahun itu. Saya melompat berdiri. Bima, mau kemana? Keluar cari angin, Bu. Saya keluar dari kamar, berjalan ke jendela di ujung koridor, lalu memukul kusen. Jendela besi itu kuat-kuat. Getarannya membuat tulang saya sakit, tapi saya tidak merasakannya sama sekali. Kakak saya, dia pergi menjual darahnya, menjual darah untuk membiayai sekolah saya. Waktu itu umurnya baru awal 20-an, badannya kurus sampai tertiup angin saja bisa jatuh. Tapi dia menjual darah. Dan saya, apa yang saya lakukan saat itu? Saya berkelahi di sekolah. Bolos pergi, ke warnet, mengeluh makanan kantin yang gak enak, dan merengek minta sepatu merek terkenal. Kakak saya menjual darah untuk sekolah saya, dan saya menghamburkan uangnya untuk main game di warnet. Saya bersandar di dinding, memejamkan mata, air mata turun tak terkendali. Saya tidak pernah membenci diri saya sendiri seperti ini. Sebelumnya tidak, sekarang tidak, dan di masa depan pun tidak. Saya ini bajingan. Bajingan yang membiarkan kakaknya menjual darah demi menyekolahkannya. Mas Bima, terdengar suara dari belakang. Saya membuka mata lebar-lebar, cepat-cepat menghapus air mata. Itu Ujang. Saya tidak tahu kapan dia datang, berdiri di koridor membawa kantong plastik, ekspresinya agak sungkan. Kapan datang? Saya berbalik, berusaha menstabilkan suara. Baru aja, Ujang, melihat emosi saya sedang tidak baik, dan bertanya dengan hati-hati, Mas Bima, apa saya tunggu sebentar lagi aja? Nggak usah. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Sudah dapat infonya? Coba sebutkan. Ujang memberikan kantong plastiknya. Ini profil Siska, dan jadwal kegiatan. Brief Kak Anton beberapa hari ini. Udah saya rangkum. Saya mengambilnya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas fotokopi dan beberapa foto. Jelaskan. Intinya, kata saya, Siska, nama aslinya Siska Amalia, 24 tahun, asalnya dari desa di lereng gunung, Lawu. Lulus SMP datang merantau ke kabupaten. Awalnya jaga toko baju, terus pindah kerja di KTV Permata jadi LC. Pelan-pelan diangkat jadi koordinator LC. Hubungannya sama Bribka Anton udah lama, sekitar 2-3 tahunan. Semua orang di KTV tahu dia itu cuma nama doang di sana, kerja aslinya yang nemenin si Bribka Anton. Beberapa hari ini Anton ke KTV enggak. Kemarin ke sana, hari ini kayaknya bakal ke sana lagi. Saya udah hafal jadwalnya. Tiap Selasa, Kamis, Sabtu malam, kalau dia nggak ada jadwal piket, hampir pasti dia ke KTV. Masuk, muter bentar, di lobi, terus naik ke ruang VIP lantai 3. Siska bakal nemenin dia di dalam. Kadang Anton ngajak Siska keluar cari makan malam, kadang langsung mojok di kamar VIP sampai tengah malam. Saya mengangguk. Dapat foto? Ujang merogoh sakunya, mengeluarkan HP, dan menunjukkan beberapa foto. Kualitas fotonya agak buram, tapi wajah Bribka Anton terlihat jelas. Ada satu foto di mana dia merangkul pinggang Siska keluar dari KTV. Ada yang ciuman di dalam mobil, dan ada foto Anton mengantar Siska ke apartemen. Cukup. Saya mengembalikan HP-nya. Ujang, kerja bagus. Pulang dan istirahatlah. Besok aku mau kamu lakukan satu hal. Siap, Mas. Apa itu? Besok, sore jam 16.30, kamu tunggu di bawah rumah Bribka Anton. Awasi jam berapa, istrinya pulang kerja. Mata Ujang berbinar. Mas Bima, Mas mau, jangan, tanya yang gak perlu ditanya, potong saya, pergilah. Ujang meringis, tersenyum, mengiyakan, berbalik dan pergi. Di koridor, tinggal saya sendirian. Berdiri di dekat jendela, melihat lampu-lampu kabupaten di kejauhan, rencana itu semakin jelas di kepala saya. Patahkan dulu lengannya, baru potong kepalanya. Ini adalah standar operasi, pemenggalan target decapitation strike di pasukan khusus. Menghajar preman, macam Tommy itu gampang. Tapi itu cuma menyelesaikan gejala, bukan akar. Masalahnya, hari ini dipukul jatuh. Besok setelah sembuh dia akan kembali bikin ulah. Untuk membereskannya sampai tuntas, payung pelindungnya harus dihancurkan.
buat dia kehilangan sandaran, lalu berikan pukulan mematikan terakhir. Dan, Bribka Anton, adalah tulang rusuk yang paling rapuh dari payung pelindung itu. Keesokan sorenya, saya mengatur urusan di rumah sakit, menyuruh kakak menjaga, ibu, lalu keluar. Saat saya pergi, kakak bertanya mau kemana, saya bilang mau ketemu teman. Dia menatap saya dengan sorot khawatir, tapi tidak banyak, bertanya, hanya bilang hati-hati. Saya mengangguk, Dodi sudah menunggu di bawah dengan mobilnya. Mas, barangnya udah siap. Dodi menepuk sebuah kantong kresek hitam di kursi penumpang depan. Saya naik, membuka kantongnya. Isinya adalah sebuah kamera mini dan sebuah amplop coklat. Amplop itu berisi foto-foto dan dokumen yang saya suruh Dodi cetak sebelumnya. Kualitas kameranya gimana? Baru, Mas. Resolusi tinggi, bisa night vision. Merekam malam hari, ada fitur anti guncang. Kalau isi amplop ini, udah saya pilih foto yang paling jelas seperti pesanan Mas. KTV sana keamanannya ketat nggak? Kalau orang biasa mau masuk lantai 3, harus pakai kartu member, tapi saya punya cara. Dodi tersenyum. Mas tenang saja, bagus. Saya menyimpan barang-barang itu ke rumah sakit dulu. Sesampainya di rumah sakit, saya menjenguk ibu sebentar. Kakak sedang duduk di tepi ranjang, mengupaskan jeruk untuk ibu. Kulit jeruk dikupas berputar di tangannya hingga membentuk spiral panjang. Dia membersihkan serat putihnya satu persatu sebelum menyuapkannya ke ibu. Sejak kecil, kakak saya selalu begitu, melakukan segala hal dengan sangat teliti. Kalau berbuat baik pada seseorang, dia akan melakukannya sampai ke lubuk hatinya. Ibu melihat saya, tersenyum menyuruh saya mendekat, lalu membagi separuh jeruknya. Jeruknya sangat manis dan berair, tapi di mulut saya, rasanya pahit. Saya duduk diam menghabiskan jeruk itu, mengobrol sebentar dengan ibu. Setelah perawat datang mengecek tensi, barulah saya berdiri pamit. Mbak, ikut keluar bentar. Ada yang mau diomongin. Kakak meletakkan kulit jeruk dan ikut saya keluar. Di koridor, saya mengeluarkan sebuah kartu ATM dari kantong dan menyelipkannya ke tangan kakak saya. Mbak, di kartu ini ada uang, 300 juta, uang tabunganku selama ini. Pinnya tanggal lahir Mbak. Kakak saya tertegun, menunduk melihat kartu itu, menatap saya, ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu curiga. Bima, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Suaranya bergetar. Kamu di Batam sebenarnya kerja apa? Jujur sama Mbak. Mbak tenang aja, ini uang halal. Saya menggenggam tangannya, menutup telapak tangannya. Setiap sen dari uang ini kudapat dengan kerja keras yang sah. Selama ini aku belum bisa ngerawat ibu dan Mbak dengan baik. Anggap uang ini sebagai ganti rugiku. Tapi, Mbak, kesehatan ibu makin buruk. Luka di kepala Mbak juga belum sembuh. Jangan pikirin macem-macem. Jaga kesehatan ibu, itu udah dukungan terbesar buat aku. Kakak menatap saya, matanya perlahan memerah. Bima, kamu udah berubah. Dia menunduk menghapus air mata. Waktu pergi kamu masih anak-anak, nggak ngerti apa-apa. Sekarang ngomong dan bertindak udah punya cara sendiri. Orang kan, pasti tumbuh dewasa, Mbak. Saya tersenyum. Kakak mengendus hidungnya, menatap saya lagi. Kali ini pandangannya berubah. Bukan lagi tatapan khawatir pada anak kecil, tapi tatapan melihat orang dewasa yang bisa diandalkan. Oke, Mbak percaya. Ia mengantongi kartu itu, tapi kamu harus janji. Apapun yang kamu lakukan, keselamatanmu nomor 1. Kamu sandaran kami, kamu harus selamat. Kalau enggak, kami ibu dan anak ini. Aku tahu, saya memotongnya. Mbak, percayalah padaku. Dia mengangguk tanpa banyak tanya lagi. Saya keluar dari rumah sakit, masuk ke mobil Dodi. Dodi menyalakan mesin. Sambil tersenyum ia berkata, Mas Bima baik banget sama kakaknya. Dia lebih baik lagi ke aku. Saya bersandar dan memejamkan mata. Saking baiknya, kamu mungkin gak bisa ngebayangin. Dodi menatap saya dari kaca spion, tidak menimpali. Mobil, hening sebentar. Saya bertanya, barang-barang udah siap semua? Sudah, Mas. Menuju rumah Bribka Anton, kita tunggu di sana. Dodi mengemudikan mobil ke sebuah gang di seberang kompleks perumahan dinas Polsek Kampung Timur. Mematikan mesin dan lampu. Posisi ini sangat tersembunyi, tapi pas bisa melihat gerbang perumahan. Kami menunggu sekitar setengah jam. Jam 11.30 lewat sedikit, seorang wanita parubaya mengendarai motor metik muncul. Itu dia, bisik Dodi, Bu, Rina. Saya mengangguk, membuka pintu mobil dan berjalan menghampirinya. Permisi, dengan Bu Rina. Rina menghentikan motornya, menatap saya dengan waspada. Kamu, siapa? Nama saya Bima. Ada yang mau saya bicarakan. Keberatan kalau kita bicara sebentar?
Rina mengamati saya dari atas ke bawah, mungkin merasa saya tidak terlihat seperti orang jahat, lalu mengangguk dan memarkir motornya di pinggir jalan. Saya menyerahkan amplop coklat itu kepadanya. Bu Rina, tolong dilihat. Dia mengambilnya dengan bingung, membuka, dan menarik foto-foto di dalamnya. Hanya melihat foto pertama, wajahnya langsung berubah. Itu adalah foto Bribka Anton dan Siska yang sedang berciuman. Meski cahaya agak remang, wajah mereka terlihat sangat jelas. Tangan Rina mulai bergetar. Dia membalik foto satu demi satu. Darah di wajahnya perlahan-lahan memudar, berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Kamu, apa maksudnya ini? Bu, jangan emosi dulu. Nada suara saya tenang. Saya cuma merasa ada beberapa hal yang berhak ibu ketahui. Rina meremas amplop itu. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Itu nggak penting, jawab saya. Yang penting adalah, suami ibu bukan cuma selingkuh. Dia juga memanfaatkan jabatannya jadi backingan sindikat preman lokal. Hiburan permata eksekutif, Tommy Sugiarto. Ibu pasti pernah dengar kan? Wajah Rina semakin pias. Kalau ibu butuh bukti lebih, bisa cek alamat yang ada di amplop itu. Saya menunjuk ke amplop di tangannya. Di situ ada catatan, aliran dana dari Tommy Sugiarto ke suami ibu, dan ada juga alamat tempat tinggal, Siska. Tapi saya ingatkan, begitu dokumen ini bocor ke publik, karir suami ibu akan hancur total. Rina mendongak, menatap saya lekat-lekat. Sebenarnya kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya cuma berharap suami ibu bisa sadar sebelum terlambat, berhenti jadi backingannya Tommy, dan suruh Tommy berhenti mengganggu warung kakak saya. Kalau tidak, saya menunjuk amplop itu. Dokumen-dokumen ini bukan cuma akan sampai ke tangan ibu. Selesai bicara, saya berbalik menuju mobil. Dodi menyalakan mesin dan melaju, pelan. Dari kaca spion, saya melihat Rina masih berdiri mematung di tempat, menggenggam erat amplop itu. Lampu jalan memanjangkan bayangannya. Malam itu juga, saya pergi sendirian ke KTV Permata Eksekutif. KTV Permata berada di jalan utama Kampung Timur. Menempati gedung berlantai 6. Dinding, luarnya dipenuhi lampu neon, terlihat jelas dari jauh. Di depannya terparkir, berderet mobil. Ada mobil pribadi biasa, ada juga beberapa mobil MPV yang ditempeli logo Permata. Saya berdiri di seberang jalan, menyalakan sebatang rokok. Saya jarang merokok, tapi kadang butuh saat sedang berpikir. Nyala ujung rokok berkelap-kelip di kegelapan malam. Suara musik dari KTV terdengar sayup-sayup, lagu pop murahan yang sedang hits. Di pintu masuk, ada beberapa pemuda mondar-mandir, ada juga beberapa pria paruh baya mabuk yang harus dipapah keluar. Satpam di depan memakai seragam hitam, ada HT di pinggang mereka, terlihat cukup profesional. Tapi saya perhatikan, ada dua satpam yang dari pandangan mata dan postur berdirinya jelas bukan satpam biasa. Mereka punya dasar bela diri. Itu pasti preman tukang pukul anak buah Tommy. Selesai merokok, saya menginjak puntung rokok ke tanah. Merapikan kerah baju, menyeberang jalan dan berjalan menuju KTV. Saat tiba di pintu, seorang satpam mencegat saya. Permisi, Mas, sudah booking? Lagi nyari orang? Jawab saya, tanpa menghentikan langkah. Nyari siapa? Nyari bos Tommy kalian. Satpam itu tertegun, lalu menatap saya dari atas ke bawah. Bos Tommy nggak ada. Lalu dia di mana? Wah, kami nggak bisa ngasih tahu info itu. Nada, suara satpam itu mulai keras. Mas, silakan pergi dari sini. Saya menatap matanya, lalu tersenyum pelan. Itu adalah senyum yang hanya saya keluarkan saat mengonfirmasi target sebelum misi penyerbuan di Harimau Hitam. Sampaikan ke bos Tommy kalian, saya mengeja setiap kata, Ratna itu kakak saya. Lalu saya berbalik pergi. Satpam itu bengong di tempat. Setelah sadar, dia buru-buru mengambil HT dan berbisik ke dalamnya. Saya tahu, pesan ini akan sampai ke telinga Tommy dengan cepat. Dan itulah efek yang saya inginkan. Biar dia tahu saya sudah pulang. Biar dia mulai waspada. Biar fokusnya tertuju pada saya. Dengan begitu, dia tidak akan punya waktu lagi untuk mengganggu kakak saya. Saya kembali ke mobil. Dodi menyalakan mesin. Mas, balik ke rumah sakit? Enggak, saya melihat jam tangan. Kita cari makan dulu. Agak larut nanti, kita pergi ke satu tempat lagi. Dodi melihat saya dari spion dan mengangguk. Kami mencari warung bakso di pinggir jalan. Dodi menghabiskan baksonya dengan cepat sampai kuah-kuahnya. Saya makan pelan-pelan, otak saya terus memutar. Rencana selanjutnya. Bribka Anton ibarat bidak catur yang sudah mulai saya gerakan. Kalau tidak ada halangan, malam ini begitu Anton pulang, dia akan menghadapi badai besar dari istrinya. Orang seperti Anton, paling takut kalau urusan rumah tangganya terbakar. Dia akan panik, membuat kesalahan. Dan saya menunggu momen kesalahannya itu. Selesai makan,
saya menelepon Ujang. Jang, Anton ada pergerakan? Masih di rumah Mas. Ujang melaporkan. Saya standby di bawah terus. Lampu rumahnya masih nyala. Tadi sempat kedengaran suara ribut-ribut dari dalam. Saya tersenyum. Tepat dugaan, terus awasi, ada apa-apa langsung laporan. Siap, saya melihat jam. Pukul 22.30 malam. Dodi, katamu kamu punya cara masuk KTV? Dodi tersenyum menyeringai. Waktu saya nyetir taksi dulu, saya kenal sama koordinator KTV Permata, namanya Asep. Dia calo yang nyariin tamu buat KTV. Kami agak akrab. Dulu saya sering nganter penumpang ke sana. Saya hafal betul denahnya. Saya mengangguk. Spesifiknya, lantai 3 KTV Permata itu area VIP. Orang biasa nggak boleh masuk, harus pakai kartu member atau dibawa orang dalam. Dodi mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya. Ini kartu akses sementara dari Asep dulu. Cuma bisa masuk sampai lantai 2. Tapi satpam ganti shift jam 11.30 malam. Saat itu paling sepi. Pintu darurat di tangga kebakaran belakang itu titik butanya. CCTV-nya rusak dari tahun lalu, nggak pernah dibenerin. Dari mana kamu dapat info sedetail ini? Saya punya teman, dulu pernah jadi satpam di Permata. Dodi menjelaskan. Terus, dipecat karena belain Elsie yang dilecehkan. Teman saya itu benci banget sama bos, Tommy. Semua rahasia ini dari dia. Saya menepuk pundaknya. Bagus. Malam ini, kita masuk, Mas. Dodi tiba-tiba memasang wajah serius. Kalau Mas emang mau nyuruh saya, ngelakuin apa aja, selama nggak melanggar hukum, nyawa saya buat Mas Bima deh. Saya tertegun. Seserius itu? Dodi terdiam sejenak. Si Tommy Sugiarto juga pernah nyakitin saya. Gimana ceritanya? Kakak ipar saya 3 tahun lalu, dipatahin kakinya sama anak buahnya. Dodi mengepalkan tangan. Gara-gara kakak, ipar saya nggak mau gabung ke koperasi taksi milik perusahaannya. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya menepuk bahunya. Banyak hal tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Pukul 23.15. Dodi memarkirkan mobil di gang gelap belakang KTV Permata. Gangnya sempit, diapit bangunan tua. Dindingnya penuh poster dan coretan. Pintu belakang, KTV berbentuk pintu besi berkarat dengan gembok rantai. Kelihatannya aja, dikunci, padahal digoyang dikit langsung kebuka. Dodi berbisik, kami turun. Berjalan merapat ke dinding. Dodi menyentuh rantai itu, krak, terbuka. Dodi di depan, saya di belakang. Kami naik lewat tangga darurat, tidak ada lampu penerangan, hanya cahaya hijau redup dari tanda exit. Bau pengap dan asap rokok campur aduk. Sayup-sayup terdengar suara musik dangdut koplo dan suara tawa dari ruang VIP. Pintu darurat di lantai 3 sedikit terbuka. Dodi mendorongnya, kami masuk koridor. Koridor itu dilapisi karpet merah gelap, dindingnya dipasang wallpaper keemasan. Ada lampu kristal di dinding. Terlihat mewah, tapi kalau diperhatikan, karpetnya bernoda tumpahan minuman, dan wallpapernya ada bekas sundutan rokok. Di kanan kiri ada pintu-pintu ruang karaoke dengan kaca bulat. Beberapa ruangan, ada orang sedang bernyanyi, minum-minum. Ada juga ruangan kosong yang pintunya terbuka, di dalamnya berantakan dengan sisa botol minuman dan piring buah. Dodi sudah hafal tempat ini. Dia memandu saya sampai ke ujung koridor terdalam. Pintu ruangan ini lebih besar, dengan plakat kuningan bertuliskan ruang direktur. Ruangan Tommy Sugiarto. Saya menempelkan telinga ke pintu. Hening, tidak ada orang. Jam segini biasanya, dia naik ke kamar VIP di lantai 4, bisik Dodi. Kata temanku, dia biasanya balik ke kamar VIP jam 11, terus baru turun lagi jam 1 atau 2 pagi. Saya menyentuh gagang pintu, dikunci. Tapi ini bukan masalah. Di pasukan khusus, latihan membobol kunci adalah menu wajib. Dari kunci gembok jadul sampai kunci elektronik canggih. Saya mengeluarkan kawat baja kecil dari saku, menusukkannya ke dalam lubang kunci, memutarnya pelan. Klek. Pintu terbuka. Kamu jaga di luar? Bisik saya pada Dodi, lalu saya menyelinap masuk. Di dalam, gelap, hanya ada cahaya neon dari luar jendela yang menembus celah tirai. Venetian blind. Saya menyapu pandangan ke sekeliling ruangan bermodalkan cahaya minim ini. Ruangannya besar dan mewah, beda kelas dengan luar. Lantai kayu, solid, sofa kulit, meja kerja kayu jati. Di dinding ada kaligrafi besar, berbingkai emas. Entah kenapa, barang-barang begini di ruang kerja seorang bos, preman terasa sangat tidak pantas. Tapi yang menarik perhatian saya adalah brankas besar di belakang meja kerja. Brankas besi model putar mekanis yang sudah cukup tua. Namun, brankas kuno, seperti ini justru lebih susah dibobol daripada brankas digital, karena butuh kepekaan sentuhan dan kesabaran. Saya berjongkok, menempelkan telinga ke dekat piringan angka. Di pasukan khusus, ini adalah tes dasar.
Saya memejamkan mata, memutar piringan perlahan, merasakan getaran halus di ujung jari. 5 menit, saya butuh 5 menit membukanya. Isi brankas terbagi 3. Bagian atas dokumen dan buku kas. Bagian tengah, tumpukan uang tunai. Perkiraan saya ada sekitar 700 sampai 800 juta rupiah. Bagian bawah ada tas kain hitam. Isinya ada rantai emas, beberapa jam tangan, mahal, dan sepucuk senapan rakitan, senapan angin modifikasi peluru tajam, senjata api, info Ujang tepat. Saya memotret senapan itu dengan ponsel. Lalu meletakkannya kembali, merapikan semuanya. Soal dokumen, saya membuka salah satu map dan mata saya menyipit. Ini, dokumen perjanjian kerjasama. Pihak pertama PT Hiburan Permata Eksekutif, pihak kedua PT Binakarya, perusahaan di bawah Dinas Tata Ruang Pemkab. Isinya Tommy, menjual beberapa properti dengan harga gila-gilaan ke PT Binakarya, dan selisihnya dikembalikan ke pihak yang ditunjuk berkedok biaya konsultasi. Pihak yang ditunjuk itu adalah Budi. Bukti aliran dana korupsi ini sangat jelas. Saya memotretnya juga, lalu merapikannya kembali, mengunci brankas seperti semula. Saya sedang mencari hal lain ketika tiba-tiba terdengar batuk tertahan dari Dodi. Di luar, itu sinyal bahaya. Seseorang datang. Saya langsung keluar lewat celah pintu, menutup pintu ruangan perlahan, dan bersembunyi di pintu tangga darurat bersama Dodi. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki berat mendekat. Seorang pria memaki-maki dengan kasar dan arogan. Bangsat, urusan si Ratna itu aja belum kelar. Dasar cecunguk gak berguna. Besok kamu bawa orang lagi ke rumah sakit. Paksa dia tanda tangan surat pelepasan hak. Kalau nggak mau terus, bikin rebut. Bos, adiknya Ratna itu katanya pulang. Suara lain menyahut, katanya mantan tentara, badannya gede, lumayan sangar. Mantan tentara? Tommy mendengus, meremehkan. Mantan tentara apa hebatnya? Bosmu ini udah sering ngadepin tentara. Ujung-ujungnya kalau udah pensiun ya jadi kuli bangunan. Gembel, perantau aja, bikin lu pada takut. Langkah mereka makin dekat dan berhenti di depan ruang direktur. Lewat celah pintu darurat, saya melihat sosok pendek gemuk. Tommy Sugiarto, bos Tommy 3. Dia memakai kemeja branded, kalung emas tebal di lehernya, perutnya sedikit buncit. Wajahnya bulat kelihatannya tidak berbahaya, tapi sorot matanya memancarkan kebuasan dan keserakahan. Dia membuka pintu ruangannya, masuk, dan membanting pintu. Ayo pergi, bisik saya. Dodi mengangguk. Kami turun lewat jalur darurat dan keluar dari KTV lewat jalan yang sama. Kembali di dalam mobil, Dodi mengembuskan napas panjang. Dahinya penuh keringat, tangannya gemetar. Mas, kalau tadi ketahuan, kita nggak bakal ketahuan. Saya memotongnya sambil menepuk pundaknya. Kerja bagus. Dodi menyalakan mesin, mobil melaju perlahan keluar dari gang gelap itu. Mas, dia menelan ludah. Selanjutnya gimana? Balik dulu. Saya berkata, terus kita tambahin bensin ke apinya. Kembali ke rumah sakit sudah larut malam. Lampu kamar masih menyala. Saya mendorong pintu perlahan, melihat ibu tertidur dengan dahi berkerut, sepertinya bermimpi buruk. Kakak saya tertidur sambil telungkup di ranjang, tangannya masih memegang handuk. Saya berjalan pelan, menyelimutkan jaket ke pundaknya. Dia bergerak dan terbangun mengantuk. Bima, dari mana saja jam segini baru pulang? Ngurus kerjaan dikit. Saya merendahkan suara. Mbak pulang tidur sana. Biar aku yang jaga sini. Nggak usah. Kamu juga capek seharian. Mbak, saya jongkok menatap matanya. Nurutan napa? Kakak tertegun. Lalu, mendesah pasrah, berdiri. Ya udah, besok pagi Mbak kesini lagi. Setelah kakak pulang, saya duduk di kursinya menatap ibu. Tidak, saya tidak boleh pasif menunggu musuh membuat kesalahan. Saya harus memaksa mereka berbuat salah. Bidak Bribka Anton sudah bergerak. Selanjutnya, saya harus menyalakan api, biar menyala sebesar-besarnya. Biar Tommy dan Anton saling gigit, dan kubu mereka kacau. Besok paginya, saya menyuruh Dodi melaporkan skandal Anton dan Siska ke portal aduan online Satgas Saber Pungli dan Propam Polda secara anonim. Saya juga mengirimkan foto dokumen kerjasama dan mutasi bank kasus korupsi Pak Budi ke email KPK, Satgas Mafia Tanah Provinsi. Surat laporan ditulis dengan sangat rinci. Waktu, lokasi, tokoh, dan kronologinya sangat jelas. Bukti yang dilampirkan meski cuma foto, sudah cukup bikin institusi terkait pusing. Lalu saya menyuruh Ujang membuat akun WhatsApp baru, mengecat Siska, LCKTV, itu. Dia mengaku sebagai orang suruhan istri Anton, langsung mengirim foto ciuman itu ke Siska, memberi peringatan agar Siska menjauh dari Anton, atau peringatan berikutnya bukan sekadar foto. Langkah ini namanya mengetuk gunung, untuk mengejutkan harimau.
Siska yang melihat foto itu pasti akan menangis, mengadu ke Anton, atau lapor ke Tommy untuk minta perlindungan. Apapun reaksinya, kabar ini pasti sampai ke telinga Tommy. Perkembangan situasi berjalan lebih cepat dari dugaan saya. Sore harinya, Dodi melapor, ada keributan di KTV Permata. Anton dan Tommy bertengkar hebat sambil menggebrak meja di ruang direktur. Anton memaki Tommy, tidak becus mengurus perempuannya sendiri, sampai bikin dia kena getahnya. Tommy juga bukan orang sabar, dia langsung membalikkan meja, bilang kalau Anton bertahun-tahun makan uangnya, sekarang ada masalah mau cuci tangan, enak saja. Keduanya bubar dengan amarah. Menjelang maghrib, saya menerima SMS dari nomor tak dikenal. Bangsat kau tunggu, gue. Itu dari Tommy. Anak buahnya berhasil melacak nomor ponsel saya. Saya tersenyum, membalas pesannya. Saya tunggu di rumah sakit. Tommy sudah makan, umpan. Jam 8 malam, di sekitar gerbang RSUD, tiba-tiba muncul banyak pemuda, mondar-mandir. Mereka berkelompok sambil merokok, menelepon, dan matanya terus melirik ke dalam area rumah sakit. Kakak saya melihat dari jendela, wajahnya pucat pasi, dia mencengkeram lengan saya. Bima, orang-orang di luar itu pasti preman suruhan Tommy kan? Saya melihat ke bawah sebentar, tersenyum. Enggak, apa-apa mbak, cuma kroco-kroco. Mereka nggak berani masuk, tapi mbak tetap nemenin ibu di sini aja, jangan keluar, jangan perlihatkan diri. Kamu mau kemana? Kakak melihat saya membuka pintu. Aku mau ngusir lalat di luar sebentar. Saya turun ke pelataran ruang rawat inap. Angin malam terasa agak dingin, tapi saya cuma memakai kaos hitam lengan pendek, memperlihatkan lenganku yang berwarna tembaga khas terbakar sinar UV pegunungan. Saya berdiri, tegak di sana, tidak bicara, tidak melakukan gerakan apa-apa. Hanya menaruh kedua tangan bersilang di depan perut, kaki terbuka selebar bahu, dan mata menyapu para pemuda yang berkeliaran di gerbang itu. Ini adalah sikap berdiri, standar militer, istirahat di tempat. Saat waspada, para preman itu terdiam. Mereka adalah tukang pukul Tommy yang biasa sok jagoan di jalanan. Tapi saat ini, berhadapan dengan pria berpakaian biasa tapi bersikap militer ini, mereka tanpa sadar mundur selangkah. Ada satu yang meludah ke tanah, memaki-maki mencoba maju, tapi langsung dipukul mundur oleh satu tatapan. Tatapan yang saya latih di perbukitan Papua saat berhadapan dengan penembak kerunduk musuh. Kalau kata komandan kami, itu namanya aura membunuh. Tentu saja, saya tidak berniat membunuh mereka. Tapi tatapan itu sudah cukup, bikin lutut mereka gemetar. Mereka sadar, pria ini tidak sama dengan rakyat biasa yang biasa mereka tindas. Pria ini pernah turun di medan pertempuran, sungguhan. Kondisi saling tatap itu berlangsung sekitar 10 menit. Para preman itu saling pandang, perlahan mundur. Saat itulah ponsel saya bunyi. Dari Ujang. Mas Bima, bos Tommy ada pergerakan. Suara Ujang tergesa-gesa dan bersemangat. Anak buahnya pada nyariin Mas Bima di mana-mana. Dia udah ngumumin bakal manggil 2 truk orang buat ngabisin Mas Bima. Berapa orang? Minimal 20. Ada beberapa pentolan yang dia sewa mahal dari luar kota. Katanya punya ilmu bela diri. Sungguhan. Ujang berhenti. Mas, apa perlu saya panggilin preman-preman temannya? Om Darmawan? Menutup telepon, saya berdiri dia memikirkan sesuatu. 2 truk, 20 orang, dan mantan prajurit dari luar kota. Saya melihat kedua tangan saya yang kosong, lalu menoleh ke lantai 3 rumah sakit. Ibu dan kakak saya ada di sana. Ada banyak pasien lain di sana. Kalau orang tak bersalah terluka, saya tidak akan memaafkan diri saya seumur hidup. Saya menelepon Om Darmawan. Om, Tommy manggil 2 truk preman ke rumah sakit. Hening sejenak di ujung telepon, lalu suara berat Darmawan terdengar. Apa, rencanamu? Saya nggak mau bentrok di rumah sakit. Ibu, Mbak Ratna, dan banyak pasien ada di sini. Kamu mau memancing mereka keluar? Iya. Di pinggiran, barat kabupaten, ada bekas tambang galian C. Om tahu? Tahu. Saya suruh mereka ketemu di sana. Darmawan terdiam sesaat. Bima, Om kirimkan beberapa orang ya? Nggak usah, Om. Jawab saya. Bantu saya satu hal saja. Katakan. Tolong selidiki latar belakang beberapa jagoan sewaan dari luar kota itu. Siapa mereka sebenarnya? Baik, Om suruh orang cek sekarang. Saya kembali ke lantai 3. Ibu belum tidur, kakak duduk di sampingnya sambil ngobrol. Begitu masuk, keduanya menoleh. Bima, orang-orang di luar udah pergi? Tanya kakak. Udah, saya tersenyum. Bu, Mbak, besok aku mau keluar sebentar, urus sesuatu. Mungkin pulangnya agak telat. Tatapan kakak saya langsung tajam. Kamu mau ngapain lagi? Ngurusin surat-surat sengketa lahan warung. Saya menggenggam tangannya.
Mbak tenang aja, nggak bakalan ada apa-apa. Dia menatapku lama, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa, hanya maju merapikan kerah bajuku, matanya sedikit memerah. Malam itu saya hampir tidak tidur. Menjelang subuh, telepon Darmawan masuk. Udah dapat. Suaranya terdengar serius. Orang-orang dari luar kota itu, pensiunan tentara tahun ini. Pemimpinnya namanya Mas Joko, mantan batalion Raider dari Kodam di Indonesia Timur. Tugas 8 tahun, tahun lalu baru pensiun. Ini, 2 orang lainnya juga veteran. Kesatuan spesifiknya belum jelas. Mantan Raider. 8 tahun tugas. Indonesia Timur. Saya menarik napas dalam. Om, Joko itu pensiun dari batalion mana? Darmawan menyebutkan nama sebuah batalion. Jantung saya berdegup kencang. Itu batalion saudara dari Satuan Harimau Hitam. Kami, batalion yang rutin rotasi tugas di perbatasan Papua dengan batalion saya. Om, saya udah paham. Bima, suara Darmawan berat. Hati-hati. Saya menutup telepon, memejamkan mata di kursi koridor. Mantan Raider, tugas di Papua. Sangat, mungkin saya dan dia pernah bertempur di medan yang sama, saling melindungi. Dulu kami memakai seragam yang sama, memegang senapan yang sama, melawan separatis yang sama. Dan sekarang, dia dibayar untuk memukuli saya? Tidak. Ini tidak boleh jadi akhir dari hubungan kami. Malam itu juga, saya menyuruh Darmawan melacak nomor telepon Joko. Pukul 3 dini hari, saya sendirian berada di bekas tambang galian C pinggiran barat kota. Area ini sudah ditinggalkan, penuh batu cadas dan kerikil. Sinar rembulan menyinari tempat ini, memberikan warna perak dingin. Saya duduk di sebuah batu rata, menelepon Joko. 5 kali berdering baru diangkat. Halo, siapa? Suaranya berat. Waspada khas prajurit veteran. Bima. Saya menyebut nama saya. Mantan Komandan Kompi Pasukan Khusus Harimau Hitam. Telepon hening belasan detik. Suara Joko akhirnya terdengar lagi. Nadanya berubah sangat hati-hati. Apa buktinya? Oktober tahun sekian. Pos perbatasan 3 di Papua. Peloton Raider kalian dan Kompi Harimau Hitam kami pernah melakukan patroli gabungan. Saya bercerita lambat. Di tengah patroli, kita disergap KKB. Wakil Komandan Regumu kena tembak di kaki. Saya yang memapahnya. Turun dari tebing. Wakil Danru itu, namanya Yanto kalau nggak salah. Suara Joko mendadak serak. Namanya Yanto. Belakangan dia dipensiunkan cacat, kakinya nggak tertolong. Iya Yanto, kata saya. Mas Joko, kamu percaya padaku sekarang? Hening agak lama, lalu Joko menghela napas panjang. Kapten Bima, saya pernah dengar namamu waktu di kesatuan. Mereka bilang Kapten Bima itu legenda perbatasan. Itu cuma omongan kawan-kawan, jangan terlalu dianggap serius, kata saya. Mas Joko, kenapa bisa kerja buat Tommy Sugiarto? Joko tersenyum pahit. Pensiun dini, nggak ada kerjaan pasti. Di kampung nggak ada lahan. Si Tommy nawarin gaji besar, ya saya ikut. Hari ini dia nyuruh saya ngeberesin orang yang keras kepala. Saya nggak banyak tanya, bawa anak-anak, berangkat aja. Sekarang saya tahu siapa yang harus diberesin. Suara Joko terdengar syarat emosi. Kapten, kerjaan ini nggak akan saya ambil. Seculun-culunnya saya nggak bakal mukul saudara seperjuangan sendiri. Mas Joko, jangan buru-buru pergi, kata saya. Saya butuh bantuan mas. Bantuan apa? Besok, kamu dan anak buahmu tetap datang. Joko tertegun, maksudnya? Setelah datang, kalian gak usah ngapa-ngapain. Berdiri saja di pinggir dan tonton pertunjukannya. Joko diam sesaat, lalu tertawa kecil. Paham, dan menutup telepon. Saya menatap bulan di langit. Malam ini bulannya bulat dan besar. Menggantung di atas bukit. Di dunia ini, ada ikatan yang jauh lebih layak dihormati daripada uang dan materi. Seragam militer yang pernah sama-sama dikenakan. Pertumpahan darah di medan laga yang sama. Keesokan paginya, saya kembali berjaga di rumah sakit. Anak buah Tommy masih celingak-celinguk di luar gerbang, tapi kali ini mereka tidak berani masuk, seolah menunggu sesuatu. Kakak saya panik, mondar-mandir di dekat jendela, memegang ponsel, bersiap menekan nomor 110. Sore jam 5 lewat, kakak menarik lengan saya, tangannya gemetar. Bima, Mbak mohon. Ayo lapor polisi aja, kita nggak bisa ngelawan dia banyak uang, banyak kenalan pejabat. Kita nggak punya apa-apa, siapa bilang kita nggak punya apa-apa? Saya memegang tangannya. Kita punya kebenaran. Kebenaran apa gunanya di dunia yang brengsek? Ini, suara kakak melengking. Dia manggil 2 truk preman, kamu tahu itu? Artinya apa? Orang-orang itu bisa ngelakuin apa aja. Mbak, saya memegang bahunya. Percaya padaku. Tiba-tiba, suara raungan mesin yang memekakkan telinga memotong pembicaraan kami. Itu bukan suara mesin mobil biasa.
suaranya besar, rendah, membuat kaca jendela rumah sakit bergetar ringan, seperti raungan binatang buas atau gemuruh petir. Satu persatu, truk-truk besar militer berwarna hijau dari TNI AD melaju, pelan dari arah jalan utama, berhenti tepat di depan RSUD. Semua orang yang sedang menonton terperangah. Wajah anak buah Tommy yang awalnya sombong, berubah kaget, lalu pucat pasi. Pasukan Tommy benar-benar panik. Ada yang refleks mau lari, tapi barisan truk itu sudah mengepung mereka. Dodi dan orang-orangnya dari luar juga berjaga. Mereka tidak bisa lari. Pintu truk pertama terbuka. Seseorang turun. Bukan jenderal atau pejabat tinggi. Dia hanya memakai seragam PDL loreng yang sudah dicuci sampai pudar. Potongan, rambut cepak, kulit legam. Di pipi kirinya ada bekas luka codet memanjang dari ujung mata ke dagu. Dia turun, menyapu pandangannya ke arah preman-preman itu. Hanya satu tatapan, para preman yang tadinya teriak-teriak mau matahin kaki saya, serentak mundur satu langkah. Mereka mungkin tak kenal siapa pria ini, tapi mereka kenal insting membunuh yang dingin, tajam, dan memancarkan dominasi, yang membuat siapapun ketakutan secara naluriah. Itu tatapan orang yang sudah terbiasa dengan kematian. Pria itu tidak datang untuk menonton. Dia datang untuk menuntaskan amarah. Namanya Kapten Hendro. Mantan komandan saya. Dia baru saja ditarik dari tugas lapangan, langsung meluncur dari kabupaten sebelah, menempuh perjalanan 4 jam, begitu menerima telepon dari saya. Dan truk-truk militer itu didatangkan oleh Om Darmawan melalui koneksinya dengan batalion perbekalan di area sekitar. 3 truk besar. Tanpa prajurit bersenjata, tanpa senjata tempur, hanya 3 truk kosong dan seorang veteran perwira. Tapi itu sudah cukup. Tadi siapa yang bilang mau matahin kaki anak buahku? Suara Kapten Hendro tidak keras, tapi menggema di seluruh area parkir rumah sakit yang mendadak hening. Maju sini, biar kulihat mukanya. Preman-preman Tommy saling pandang, lutut gemetar, tak ada satupun yang berani buka suara. Wajah Tommy Sugiarto pucat, pasi, lalu hijau, lalu memutih lagi. Dia menggertakkan gigi dan berteriak sok, berani. Kalian jangan takut, truk itu kosong. Mereka nggak bawa prajurit, siapa bilang? Tiba-tiba suara Dodi terdengar dingin. Ia menyamping, memberikan jalan. Lihat tuh, Tommy menoleh, wajahnya kontan mati kutu. Di ujung jalan, yang lain, 4 mobil sedan hitam pelat merah dan hitam provinsi meluncur pelan, dan berhenti. Pintunya terbuka, beberapa pria turun. Yang paling depan adalah pria parubaya berkacamata, memakai kemeja batik dan jaket dinas, ekspresinya sangat tegas. Tommy kenal orang ini, namanya Pak Suryo. Ketua Tim Satgas, Anti Mafia Tanah dan penyidik KPK Provinsi. Tahun lalu, saat ada operasi pembersihan preman besar-besaran, Pak Suryo ini yang turun tangan menciduk petinggi-petinggi kabupaten. Tubuh Tommy bergetar, bibirnya gemetar mau bicara, tapi Pak Suryo sudah berjalan ke hadapannya. Tommy Sugiarto, kamu dicurigai melakukan aktivitas kejahatan, terorganisir, pengeroyokan, pemerasan, penyuapan pejabat daerah, kepemilikan, senjata api rakitan, dan berbagai pasal kejahatan lainnya. Ini surat perintah, penangkapan. Silakan ikut kami. Bibir Tommy makin gemetar hebat, lemak di wajahnya berkedut. Tiba-tiba dia menoleh tajam, menunjuk ke arah saya yang baru turun, dan berdiri di depan pintu rumah sakit, berteriak serak. Itu dia, semua ini ulah dia. Atas dasar apa, kalian nangkep saya? Dia yang cari masalah? Emangnya dia mukul saya? Enggak, kan? Kenapa saya yang ditangkap? Pak Suryo menatapnya dingin. Tommy, sampai detik ini kamu belum sadar juga? Sadar apa? Pak Suryo tidak menjawab, hanya memberi isyarat pada polisi Brimob di belakangnya untuk memborgol Tommy. Sambil diseret, Tommy meronta menoleh, menatap saya dengan tatapan buas dan penuh dendam. Ia menggertakkan gigi, mengutuk kau. Siapa kau sebenarnya? Saya menatap matanya, mengeja setiap kata perlahan. Komandan Kompi Pasukan, khusus Harimau Hitam, Kapten Bima, menerima perintah untuk membereskanmu. Angin berhembus melewati pelataran yang tiba-tiba terasa kosong, menerbangkan daun kering. Semua orang terdiam. Preman-preman yang membuli kakak saya, preman yang berbuat onar di warung, kroni-kroni Tommy, semuanya menunduk. Kepala tak berani menatap mataku. Saya berbalik, tanpa menoleh, berjalan masuk, kembali ke rumah sakit. Di belakangku terdengar instruksi Pak Suryo. Bawa, semua, jangan sampai ada yang lolos. Kabar penangkapan Tommy Sugiarto menyebar seperti angin kencang ke seluruh Kabupaten Banyu Biru. Beberapa hari setelahnya, seluruh kabupaten heboh. Kasus Tommy diusut sampai ke akar-akarnya, bagaikan mencabut lobak yang membawa serta lumpurnya. Pertama, KTV Permata disegel. Kedua, PT Bina Karya diselidiki. Kemudian, Wakil Kepala Dinas Tata Ruang Pak Budi diciduk tim Satgas.
Lalu, sejumlah polisi tingkat polsek diperiksa Propam. Bribka Anton, karena dakwaan penerimaan suap dan melindungi mafia, ditangkap Propam pada hari ketiga setelah Tommy diciduk. Dengar-dengar, di hari penangkapannya, istrinya Burina berdiri di depan pintu, menatap tanpa ekspresi, saat suaminya dimasukkan ke mobil tahanan. Pak Lurah Hasan juga dinonaktifkan karena menerima gratifikasi dari Tommy. Dalam sekejap, jajaran pejabat di Banyu Biru gempar. Siapapun yang pernah berhubungan dengan Tommy buru-buru, mencuci tangan mereka bersih-bersih. Dodi dan Ujang sibuk luar biasa belakangan ini, membantu saya menyelesaikan urusan administrasi. Di wajah mereka terpancar kepuasan luar biasa, khususnya Dodi. Setiap menyinggung detail penangkapan Tommy, matanya berbinar. Mas, nggak tahu ya? Orang-orang di pasar sekarang lagi ngosipin Mas Bima, kata Dodi, bersemangat. Katanya Mas Bima ini Kopassus turun gunung, 1 lawan 20, preman dibikin tepar semua. Ada juga yang bilang Mas Bima ini intel pusat yang nyamar. Itu rumor ngaco semua. Saya menggeleng tersenyum. Saya cuma tentara, biasa yang lagi cuti. Halah, biasa gimana? Dodi berbisik, malam itu Mas Bima sendirian ngehadepin 2 truk orang di pelataran. Aura Mas Bima itu, loh, saya yang nonton dari jauh aja merinding, saya tidak menimpali. Malam itu, saya sama sekali tidak turun tangan. Kalau harus bertarung, melawan 20 preman amatiran, saya tidak butuh 3 menit untuk membuat mereka semua rebah. Tapi saya tidak mau berkelahi di rumah sakit, ada ibu, ada kakak. Saya tidak mau kakak melihat saya berkelahi. Lebih penting lagi, saya memang tidak perlu berkelahi. Di buku taktik militer disebutkan, menaklukkan musuh tanpa harus bertempur adalah puncak dari segala strategi. Menghadapi Tommy, memukulnya adalah cara paling rendah. Cara paling hebat adalah membuat kejahatannya berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun dia menindas rakyat, memeras warga, kemarahan publik sudah seperti gunung berapi yang siap meletus. Hanya karena mereka takut, mereka diam. Sekarang, ketika ada satu orang yang berani memecahkan kebuntuan, semua korban kejahatannya akan menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Saya cuma orang yang memecahkan kebuntuan itu. Sedangkan Mas Joko dan kawan-kawannya, malam itu mereka memang datang. Tapi, setelah tiba, mereka cuma berdiri di pinggir, menonton anak buah Tommy, ketakutan, lalu digulung habis oleh aparat hukum. Setelah semuanya selesai, Joko menemuiku di sebuah warung kopi di kabupaten. Kami ngopi, bernostalgia tentang masa-masa tugas di Papua. Dia bilang, dia memutuskan berhenti jadi preman dan mau pulang kampung berternak lele, hidup tenang. Saya mentraktirnya secangkir kopi. Setelah semua urusan beres, saya baru kembali ke rumah sakit. Ibu sudah bisa turun dari ranjang dan berjalan. Dokter bilang observasi beberapa hari lagi dan boleh pulang. Luka jahitan di dahi kakak saya sudah dilepas, meninggalkan bekas luka tipis yang tertutup poninya. Kalau tidak diperhatikan tidak terlihat. Dia tampak jauh lebih lega. Senyumnya kembali. Kalau ngomong sama saya, bukan lagi tatapan cemas, tapi rasa sayang dan bangga seorang kakak. Suatu malam, hanya ada kami berdua di kamar. Kakak saya tiba-tiba menggenggam tangan saya, wajahnya sangat serius. Bima, jujur sama Mbak, kamu sebenarnya ngapain di luar sana? Saya terdiam agak lama, lalu tersenyum. Mbak, aku nggak kerja di Batam. Terus di mana? Di militer. Saya memegang tangannya. 7 tahun ini aku di militer. Bukan militer biasa. Pasukan khusus. Kakak saya tertegun. Matanya tak berkedip menatap saya. Aku ngebohongin keluarga selama 7 tahun. Saya menunduk. Setiap kali neken nelpon bilang lagi, lembur. Padahal lagi latihan tempur di hutan. Tiap kali bilang lebaran gak bisa pulang, aslinya lagi patroli di perbatasan. Mbak, maafin aku, kakak saya. Diam sangat lama. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan memukul punggung saya. Kuat-kuat. Pukulannya terdengar keras tapi tidak sakit. Bocah nakal. Suara kakak pecah menahan tangis. Kamu tahu nggak sebegitu kangennya ibu sama kamu? Kamu tahu nggak aku khawatir setengah mati? Tiap nelpon alasannya lembur. Lembur. Aku mikir kamu di pabrik dianiaya mandor, kerja lembur nggak dibayar. Aku kirim uang kamu tolak. Aku takut kamu di sana kelaparan, kedinginan. Sambil bicara, air matanya tumpah deras, dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Saya diam tak menjawab, hanya menariknya ke dalam pelukan saya dan menepuk punggungnya. Mbak, maaf, dia menangis cukup lama sebelum perlahan tenang, mendongak menatap saya dengan mata basah. Terus di militer sana, kamu baik-baik aja nggak? Baik, saya tersenyum, sangat baik, makan nambah 3 kali. Teman-teman seperjuangan juga, pada baik. Ada perang nggak? Nggak,
Saya berbohong. Lebih banyak latihan, biasa. Kakak menatapku curiga, tapi kemudian menghela napas. Ya sudahlah mbak, nggak akan tanya lagi. Yang penting sekarang kamu sehat walafiat, itu udah lebih dari cukup. Ia menghapus air mata, lalu tiba-tiba memasang wajah tegas. Tapi, bohongin ibu selama 7 tahun, kamu harus ngaku sendiri ke ibu. Mbak nggak mau, ikutan. Iya, aku ngaku sendiri, kataku. Saya pun mengaku semuanya ke ibu. Di pagi hari saat menjemput ibu keluar dari rumah sakit, saya duduk di pinggir ranjang dan menceritakan semuanya. Reaksi ibu jauh lebih tenang dari kakak. Ibu hanya menggenggam tangan saya, mendengarkan, dengan saksama, lalu mengucapkan satu kalimat. Ibu dari dulu udah tahu, anak, laki-lakiku bukan cetakan buruh pabrik. Kalimat itu membuat saya dan kakak tertawa. Hari keluar dari rumah sakit, cuaca sangat cerah. Sinar matahari menghangatkan, tangga masuk RSUD. Saya dan kakak memapah ibu keluar, kaki ibu sedikit lemas. Setelah berhari-hari berbaring, tapi ibu bersikeras menolak kursi roda dan mau jalan sendiri. Dodi membawa mobil untuk menjemput kami, mengantar ibu dan kakak, kembali ke rumah tua di Gang Beringin Tua. Sebelum Dodi pergi, saya mengantarnya, sampai ke ujung gang, menepuk bahunya sambil mengucapkan terima kasih. Anak muda, itu menggaruk-garuk kepalanya, bilang kalau ke depannya di Banyu Biru butuh bantuan apa-apa, telepon saja. Sesampainya di rumah, kakak saya mulai sibuk lagi. Setelah kasus Tommy Sugiarto disidangkan, Pemkab membentuk tim gabungan untuk mengurus kompensasi bagi pemilik warung dan ruko yang jadi korban. Warung kakak saya yang hancur masuk dalam daftar prioritas ganti rugi. Berdasarkan evaluasi, kompensasi nilai lahan, warung, ditambah kerugian renovasi dan kerugian bisnis, totalnya kakak mendapat ganti rugi yang sangat besar. Hari saat kompensasi cair, kakak senang luar biasa dan bersikeras menraktir. Sekeluarga makan di restoran terbaik di pusat kabupaten. Di meja makan, kakak minum sedikit bir. Pipinya merona dan ia banyak bicara. Ia menepuk pundak saya dan bicara pada semua orang di restoran, ini adikku. Adik kandungku. Tentara, pasukan khusus. Saya malu setengah mati dan mencoba menghentikannya, tapi dia tidak bisa berhenti. Kalian gak tahu, waktu kecil, dia cuma segini, kakak, mengukur pakai tangan di dekat pinggangnya. Kurus kering kayak monyet, sering dibully orang. Aku yang terus belain dia. Tapi sekarang kebalik. Dia yang belain aku, mata kakak memerah lagi saat bicara, tapi bibirnya tersenyum. Ibu, duduk di samping, diam saja sambil tersenyum menatap kami berdua. Malam itu kami makan sangat lama, sampai restoran hampir tutup baru kakak membayar bon tagihan dengan rasa puas. Keluar dari restoran, angin malam, berhembus dan efek alkohol kakak sedikit naik. Jalannya agak terhuyung. Saya memapahnya jalan perlahan. Bima, kakak bersandar di bahu saya, suaranya agak cadel. Kamu anak hebat, gumamnya pelan. Dulu mbak selalu khawatir kamu, salah pergaulan, takut kamu dapat teman jelek, takut kamu ditindas. Sekarang, mbak nggak takut lagi. Kamu udah dewasa, lebih hebat dari mbak. Mbak, saya merangkul bahunya erat. Sehebat apapun aku, mbak tetap kakak perempuanku, selamanya. Dia tidak menjawab lagi, hanya menyandarkan kepalanya di bahuku, persis seperti saat aku kecil menyandarkan kepalaku ke tubuhnya. Vonis persidangan kasus Tommy Sugiarto dijatuhkan 2 bulan kemudian, karena dakwaan memimpin sindikat kejahatan terorganisir, pemerasan, penganiayaan, penyuapan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Tommy divonis 18 tahun penjara, dan seluruh harta pribadinya disita negara. Pak Budi, Dinas Tata Ruang, divonis 12 tahun penjara. Bribka Anton divonis 7 tahun penjara. Tersangka lain, semuanya menerima hukuman setimpal. Hari dijatuhkannya vonis, seluruh Kabupaten Banyu Biru bersorak. Para pedagang, sopir taksi, dan rakyat biasa, yang pernah ditindas Tommy secara sukarela, menyalakan petasan di jalan-jalan. Di tengah suara petasan, orang-orang saling memberi selamat, senyum di wajah mereka lebih cerah daripada saat perayaan kemerdekaan. Hari itu kakak saya sengaja pergi ke lokasi bekas warungnya. Warung itu sudah direnovasi ulang oleh pihak pengelola kawasan. Papan namanya baru, tetap bernama Warung Sarapan Mbak Ratna, tapi ukurannya 2 kali lebih besar dari yang dulu. Jendelanya bersih berkilau, tampak sangat segar. Kakak berdiri di depan warung, menatap huruf-huruf besar di papan nama itu lama sekali. Lalu dia menoleh, menatap saya dan tersenyum. Itu adalah senyum paling cantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Malam harinya, kakak memasak masakan lezat 1 meja penuh. Ibu duduk di dekat meja, sibuk menaruh lauk pauk ke piring saya. Keluarga duduk melingkar, persis seperti saat saya belum pergi 7 tahun lalu.
Di TV menyiarkan berita lokal, Kabupaten. Layar menunjukkan momen saat Tommy Sugiarto digiring masuk ke mobil, tahanan kejaksaan. Ibu melihat TV, tiba-tiba meletakkan sendoknya, dan berkata, "Pelan Pak. Bapak lihat nggak? Anak lakimu udah gede." Saya tertegun, hidung saya terasa masam. Buru-buru saya menunduk menyuap nasi. Di bawah meja, kakak, saya menendang pelan kakiku. Bibirnya tersenyum, tapi matanya juga merah. Selesai makan, saya jalan sendirian ke halaman rumah. Bulan malam ini masih sama, bulat dan besarnya, menggantung di atas dahan pohon beringin tua. Saya mengeluh, Tan, menelepon Komandan Wahyu. "Komandan, urusan di sini udah selesai." "Bagus." Suara Komandan Wahyu tetap stabil. "Kapan kembali ke markas?" "Besok berangkat." "Dan, siap. Anak-anak di kompi udah nungguin kamu." Menutup telepon, saya berbalik dan melihat kakak saya entah sejak kapan sudah keluar dan berdiri di belakang saya. "Besok udah mau pergi?" tanyanya lembut. "Kali ini baliknya bakal lama lagi?" "Enggak lah." Saya tersenyum. "Markasku cuma sekitar 300 km dari rumah. Kedepannya tiap bulan aku bisa pulang sekali." Kakak mengangguk, maju dan merapikan kerah bajuku. "Persis seperti hari keberangkatanku 1 tahun lalu." "Jaga diri baik-baik ya," katanya pelan. "Jangan bohongin keluarga lagi." "Siap." Saya menepuk bahunya, kakak berbalik masuk ke dalam rumah. Saya berdiri di halaman, melihat punggungnya menghilang di balik pintu. Angin malam meniup, dedaunan beringin, membawa aroma segar tanah dan daun yang samar-samar. Sama, persis seperti aroma 7 tahun lalu saat saya meninggalkan rumah ini. Saya meraba selongsong peluru pindad di saku saya. Tiba-tiba merasa benda ini bukan sekadar jimat lagi. Ia seperti seorang saksi. Saksi dari darah, api, keringat, dan air mata selama 7 tahun terakhir. Saksi bagaimana seorang remaja, kurus berubah menjadi seorang pria dewasa. Dan tugas terbesar pria dewasa ini kelak, adalah melindungi keluarga di bawah pohon beringin ini. Melindungi ibu, melindungi kakak, dan melindungi sejengkal tanah air ini, tempat di mana saya bisa bernapas dengan lega.